Selamat malam para pendengar setia yang sedang menikmati cerita di channel Cerita Hati Senja. Hari ini kami menghadirkan sebuah kisah syarat makna, makan siang penuh air mata. Ibu mertua menampar ibuku, menyebutku wanita tak tahu diri. Aku menggugat cerai, menarik modal dan 24 jam. Kemudian keluarga suamiku bangkrut. Hanya dengan satu telepon, ia kehilangan proyeknya. Mari kita simak kisahnya berikut ini. Jangan lupa tekan like pada video ini jika Anda menyukainya, share agar teman-teman Anda bisa ikut bersantai bersama Cerita Hati Senja. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan episode cerita menarik lainnya dan tinggalkan komentar di bawah tentang pendapat Anda agar saya tahu Anda mendengarkan bersama saya malam ini. Suara musik pernikahan yang menghentak seolah masih terngiang di kepala Tari, meski ia sudah menghapus make up-nya dan berganti dengan gaun tidur sutra yang sejuk. Pernikahannya dengan Bima digelar di gedung pertemuan paling mewah di pusat kota Jakarta. Tamu undangannya mencapai lebih dari 100 meja. Semua orang memuji mereka sebagai pasangan yang serasi, pria sukses dan wanita cantik nan mapan. Melihat dirinya di cermin, wanita berusia 28 tahun itu memiliki karir yang solid dengan jaringan toko bahan bangunan dan keramik yang terkenal. Kini ia bersuamikan seorang pria tampan, direktur perusahaan desain interior. Orang luar melihatnya dan berkata betapa beruntungnya Tari. Hidupnya bak seorang ratu. Tari menghela napas pelan, memijat pelipisnya. Hari ini ia sudah tersenyum sampai rahangnya kaku. Bima minum terlalu banyak, dari saat tos dari meja ke meja hingga pesta usai. Ia tidak menolak satupun gelas anggur dari teman dan relasi bisnisnya. Ia bilang hari ini adalah hari paling bahagia dalam hidupnya. Ia harus minum sampai mabuk untuk melupakan hari-hari sulit membangun karir sendirian di masa lalu. Pintu kamar mandi terbuka, Bima terhuyung-huyung keluar. Tubuhnya bau alkohol menyengat, kemeja putihnya sudah terbuka 2 kancing atas, dasinya tersampir asal di bahu, wajahnya merah padam, matanya sayu menatap Tari. Tari buru-buru berdiri memapah suaminya. Mas minum terlalu banyak biar aku buatkan air jeruk hangat supaya mabuknya hilang ya. Bima mengibaskan tangannya, tubuhnya ambruk ke kasur empuk. Ia menenggelamkan wajahnya ke bantal, mulutnya menggumamkan kata-kata yang tak jelas. Tari menggeleng, menarik selimut menutupi perut suaminya, lalu berbalik hendak mematikan lampu tidur. Tiba-tiba, tangan Bima meraba dan mencengkram pergelangan tangan Tari. Cengkramannya sangat kuat hingga membuatnya sedikit kesakitan. Tari terkejut dan menoleh. Mas kenapa? Sakit. Bima tidak membuka matanya tapi bibirnya menyeringai dengan senyum yang aneh. Dalam keadaan mabuk, alam bawah sadar manusia seringkali muncul paling kuat. Ia menarik tangan, Tari mendekat, berbisik di telinganya, napasnya yang bau alkohol menerpa wajah sang istri. Sayang. Tari menjawab lembut. Iya, aku di sini. Mas tidur ya? Besok harus bangun pagi. Bima menggeleng, suara tawa serak keluar dari tenggorokannya. 1,5 miliar. 1,5 miliar rupiah yang kamu transfer kemarin sudah aku terima. Tapi itu belum cukup istriku. Tari terpaku. 1,5 miliar itu adalah uang yang ditariknya dari modal kerjanya untuk berinvestasi memperluas bengkel produksi Bima sebagai hadiah pernikahan. Ia tak ingin suaminya merasa rendah diri di depan istrinya. Tapi kenapa di malam pertama, hal pertama yang ia ingat bukanlah kemesraan, melainkan angka 1,5 miliar itu? Bima belum melepaskan tangannya, ia melanjutkan dengan suara cadel namun setiap kata terdengar jelas dan menakutkan. Brankas. Brankasmu itu pinnya apa ya? Harus dapat kuncinya. Ibu bilang harus pegang kendalinya. Tulang punggung. Tari terasa dingin. Ia menatap nanar pria yang terbaring mabuk di hadapannya. Ibu yang dimaksud Bima pastilah ibu mertuanya. Ibu Sari. Tari perlahan melepaskan tangan Bima dari tangannya. Ia menatap pergelangan tangannya yang sudah memerah. Apakah peringatan ayahnya benar? Ayahnya pernah bilang Bima adalah orang yang ambisius dan Ibu Sari adalah wanita yang serakah tanpa batas. Tapi saat itu Tari sedang di mabuk asmara, ia percaya pada ketulusan dan semangat maju Bima. Ia percaya asalkan ia memperlakukan mereka dengan baik, mereka akan menghargainya. Tari duduk di tepi ranjang, menatap lekat wajah suaminya yang tertidur pulas. Bisikan harus pegang kendalinya terus terngiang di kepalanya. Malam pertama yang seharusnya penuh gairah, kini diwarnai perhitungan yang dingin. Ia berbaring di sebelah suaminya, tapi membelakangi Bima, matanya terbuka menatap kegelapan. Pagi harinya jam baru menunjukkan pukul 6 pagi. Tari baru terlelap lebih dari 2 jam karena kelelahan dan pikiran yang berkecamuk. Suara gedoran pintu yang kasar mengagetkan Tari hingga terbangun. Ya. Ia menoleh ke samping, Bima masih mendengkur keras sama sekali tak sadar. Suara Ibu Sari terdengar melengking. Matahari sudah sepenggalah kok belum bangun. Bangun cepat! Tari buru-buru menyibakkan selimut dan turun dari ranjang. Ia mengenakan robe, sutranya dan membuka pintu. Ibu Sari berdiri di sana dengan tangan berkacak pinggang, wajahnya garang.
Ia mengenakan baju daster sutra warna marun, rambutnya dicepol tinggi, matanya yang tajam menyapu Tari dari kepala hingga ujung kaki. "Selamat pagi, Bu. Ini baru jam 6 pagi, Bu." Ibu Sari mendengus dingin, suaranya ketus. "Jam 6 kok masih dibilang pagi? Di rumah ini jam 5 sudah harus bangun nyapu halaman. Kamu pikir kamu itu ratu atau permaisuri sampai tidur mendengkur begitu?" Tari berusaha menahan amarahnya, menjelaskan dengan lembut, "Semalam melayani tamu sampai larut kami kecapekan, Bu. Boleh saya tidur sebentar lagi?" Ibu Sari membelalakan matanya memotong ucapan menantunya. "Capek apanya? Malam pertama kok capek? Kamu jangan bawa-bawa kelakuan anak orang kaya ke sini. Ibu nggak peduli gimana hidupmu di rumahmu dulu, tapi sudah jadi menantu di keluarga ini, harus ikut aturan keluarga ini. Turun ke dapur, seduh teh melati bawa ke ruang depan untuk ibu. Cepat!" Setelah berkata begitu, Ibu Sari berbalik pergi. Tak lupa bergumam cukup keras untuk didengar Tari. Dasar pemalas. Baru masuk rumah sudah begini, kedepannya mau seenaknya sendiri. Tari berdiri terpaku di ambang pintu, kedua tangannya meremas ujung bajunya. Ia adalah bos besar di luar sana, karyawannya patuh padanya. Di rumah orang tuanya ia sangat dimanja. Tapi di pagi pertamanya di rumah suami ia dibangunkan paksa hanya untuk menyeduh teh. Dengan alasan aturan keluarga yang konyol, ia menoleh menatap Bima. Pria itu masih tertidur lelap, tak tahu menahu istrinya baru saja dilabrak ibu mertua. Tari menarik napas panjang menelan amarahnya. Ia mengingatkan dirinya, ini hari pertama, jangan memicu keributan. Ia diam-diam masuk ke kamar mandi untuk cuci muka. Memulai hari pertamanya sebagai menantu dengan firasat buruk. Showroom keramik dan perlengkapan kamar mandi mewah milik Tari terletak tepat di pinggir jalan raya utama dengan luas lebih dari 300 meter persegi. Selalu ramai dikunjungi pelanggan. Tari duduk di ruang kerjanya yang berdinding kaca transparan, memandang ke area pameran. Para karyawan sedang melayani pelanggan, suara tawa dan obrolan terdengar riuh. Inilah dunianya, tempat ia benar-benar memegang kendali. 2 hari setelah pernikahan, Tari sudah kembali bekerja. Ia tak terbiasa duduk di rumah menjadi ibu rumah tangga. Baginya, wanita harus memiliki kekuatan finansial agar suaranya didengar. Mobil pickup perusahaan Bima berhenti di depan pintu. Bima turun, tampil gagah dengan kemeja dimasukkan rapi. Ia tampak mempesona, khas direktur muda yang sukses. Tapi Tari tahu betul kemewahan itu dibangun pakai uang siapa. Bima mendorong pintu masuk ke ruang kerja Tari. Senyum cerah selalu menghiasi bibirnya. "Istriku sayang lagi apa? Capek nggak?" Tari mendongak dari tumpukan dokumen, tersenyum tipis. "Lagi ngecek orderan masuk gudang. Mas ada perlu apa?" Bima memutari meja kerja, merangkul bahu Tari, dan mengecup rambutnya pelan. Tindakan mesra ini dulu akan membuat Tari bahagia, tapi setelah malam pertama dan beberapa hari tinggal bersama ibu mertua yang selalu mencari-cari kesalahan, ia merasa sedikit canggung. Bima berbisik kangen istri makanya mampir. "Oh ya, sekalian kamu tanda tangani surat keluar barang ini ya. Proyek di perumahan BSD lagi butuh cepat keramik lantai." Ia mengeluarkan map dari tasnya dan meletakkannya di depan Tari. Tari mengambilnya dan memeriksa. Jumlah keramiknya cukup banyak, senilai hampir 100 juta rupiah. Tari mengernyit. "Tagihan barang yang Mas ambil minggu lalu orang finance bilang belum dibayar loh. Aturannya harus lunas, yang lama baru bisa keluarin barang baru." Bima berdecak lidah, duduk di kursi seberang dengan wajah memelas. "Halah, sama suami sendiri kok perhitungan dan kaku begitu. Pihak developer belum cairin dananya. Kamu tanda tangan saja dulu, minggu depan aku bayar sekalian. Uangku kan uangmu juga, nggak bakal lari kemana." Tari menatap suaminya. Ia tahu perusahaan Bima itu kecil, modalnya tipis, bertahan hidup dengan cara mengambil barang lebih dulu dari perusahaannya dan memutar modal dari proyek-proyek kecil. Tari menghela napas, mengambil pulpen dan menandatangani surat jalan itu. Bagaimanapun juga dia suaminya, ia tak mau mempersulitnya di depan karyawan. "Makasih, sayang." Bima dengan senang hati mengambil surat itu. Lalu seolah teringat sesuatu, ia melanjutkan, "Oh ya, satu lagi. Paman Hendro di kampung baru bangun rumah, aku terlanjur janji mau ngasih hadiah set perlengkapan kamar mandi import dari Italia. Kamu suruh orang kirim ke sana ya buat bantu aku." Tari berhenti menulis, mendongak menatap Bima. "Set impor Italia, itu harga jualnya 40 juta loh mas. Kamu bercanda." Bima tertawa canggung. "Ya Paman Hendro kan kerabat dekat. Aku terlanjur janji kalau nggak dikasih nanti malu. Kamu kan bos besar, masa pelit sama keluarga sendiri ngeluarin puluhan juta." Tari meletakkan pulpennya dengan kasar di meja, suaranya tegas. "Mas Bima, gengsimu itu dijaga dong. Paman Hendro itu kerabat jauh yang bahkan jarang ketemu. Apalagi 40 juta itu bukan uang kecil. Untung dari satu proyekmu aja berapa kok kamu foya-foya begitu.
Wajah Bima langsung mendung. Ia paling benci kalau ada yang menyinggung egonya, apalagi istrinya. Ia berdiri, nadanya kesal. Kamu ngomong apa sih? Aku nikah sama istri kaya buat apa kalau minta 1 set kloset aja kamu pelit? Aku kerja di luar itu butuh nama baik, butuh gengsi. Kamu jadi istri kalau nggak bisa bikin suami bangga, ya setidaknya jangan pelit perhitungan. Tari menatap suaminya tak percaya. Ternyata di matanya, menikahi wanita kaya adalah cara untuk memanfaatkannya secara legal demi memuaskan keangkuhannya. Tari menjawab dingin, uang yang aku hasilkan itu dari keringat dan air mata, bukan daun yang jatuh dari pohon yang bisa kamu buang seenaknya. Aku nggak setuju. Kalau mau kasih hadiah, pakai uangmu sendiri. Bima memelototi Tari, mendengus kasar, lalu merebut surat jalan dari meja dan berbalik pergi begitu saja. Dasar wanita picik, makian tertahan Bima terdengar jelas di telinga Tari. Tari duduk mematung di kursinya, rasa kecewa membanjiri hatinya. Baru menikah belum seminggu, keretakan sudah mulai muncul. Bukan karena cinta yang pudar, tapi karena watak asli manusia perlahan terungkap di bawah terang uang. Sore harinya, Tari memutuskan datang ke kantor perusahaan Bima. Bukan untuk berdamai, tapi ia ingin mengecek pembukuan dan mencocokkan utang piutang antara kedua pihak. Walau suami istri, perusahaannya adalah badan hukum yang berbeda. Ia butuh semuanya transparan agar tak ada masalah pajak di kemudian hari. Terlebih lagi, sikap Bima tadi pagi membuatnya merasa tidak tenang. Kantor perusahaan Bima menyewa ruko 3 lantai. Lantai 1 tempat sampel material, lantai 2 untuk divisi desain dan akuntansi, dan lantai 3 ruang direktur. Tari masuk, karyawan yang melihatnya membungkuk hormat. Semua tahu ia adalah kreditor terbesar sekaligus nyonya direktur. Tari langsung naik ke lantai 2. Ruang akuntansi terbuka, di dalam hanya ada seorang wanita yang sedang bekerja. Itu Rina, kepala akuntan baru yang direkrut Bima 2 bulan lalu. Rina tampak rapuh, kulitnya pucat, matanya bulat besar dan selalu berkaca-kaca seperti mau menangis. Tari belum banyak berinteraksi dengan Rina, hanya bertemu sekilas di acara pernikahan. Mendengar langkah kaki, Rina mendongak melihat Tari. Ia buru-buru berdiri, suaranya sangat manis tapi terdengar janggal. Mbak Tari datang ya, Mas Bima lagi rapat sama tukang di lantai 3. Mbak duduk dulu biar saya buatkan es jeruk ya. Tari mengangguk, menarik kursi dan duduk. Nggak usah repot-repot. Saya datang untuk ngecek berita acara utang piutang bulan lalu. Tolong ambilkan dokumen aslinya. Rina sedikit terdiam, matanya melirik cepat seperti sedang merencanakan sesuatu, lalu ia tersenyum canggung. Duh, pembukuannya lagi saya update, mungkin sebentar lagi baru selesai. Atau Mbak nunggu di ruangan Mas Bima saja istirahat? Akhir-akhir ini Mas Bima kerjanya stres banget, sering ngeluh sakit kepala. Saya sampai harus belikan vitamin otak dan taruh di mejanya loh. Tari mengangkat sebelah alisnya. Seorang staf akuntan begitu perhatian pada kesehatan bosnya sampai berlebihan begitu. Ia melirik meja kerja Rina, melihat secangkir es kopi hitam yang esnya sudah setengah mencair. Kopi siapa ini? Rina buru-buru menjawab, oh punya Mas Bima, dia kecanduan kopi buatan saya. Kalau pagi nggak minum itu dia nggak bisa kerja. Cara Rina berbicara memancarkan aura kepemilikan dan pemahaman tentang Bima yang sangat aneh. Ia sengaja menekankan detail buatan saya seolah ingin menegaskan posisi istimewanya. Tari adalah wanita yang sensitif, ia mencium bahaya. Bukan cemburu buta, melainkan insting wanita menghadapi pelakor sungguhan. Tari tersenyum tapi matanya dingin es. Makasih ya sudah perhatikan suami saya, tapi urusan kantor ya, urusan kantor. Kalau pembukuannya belum selesai, berikan saja yang sudah selesai ke sini. Saya cek sendiri. Rina salah tingkah, tangan dan kakinya gugup. Tepat saat itu Bima turun dari lantai 3. Melihat Tari ia sedikit kaget namun cepat-cepat memasang wajah tenang. Loh, kamu datang kapan kok nggak ngabari? Tari berdiri menatap tajam ke mata Bima. Aku datang mau ngecek piutang, sekalian mau lihat seberapa keras suamiku kerja, sampai karyawannya harus belikan vitamin otak dan disajikan khusus. Bima melirik Rina, melihat wanita itu menunduk dengan wajah iba. Ia buru-buru menjelaskan, akhir-akhir ini kan banyak kerjaan. Rina ini orangnya perhatian, jadi dia cuma peduli sama teman-teman di kantor. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Rina baru mendongak, matanya berkaca-kaca. Maafkan saya Mbak Tari, saya cuma menjalankan tugas bawahan kok. Kalau Mbak nggak suka, lain kali saya akan menjauhi Mas Bima. Ucapan Rina yang playing victim itu membuat Tari tertawa dalam hati. Wanita ini sedang memerankan tokoh yang ditindas, menyudutkan Tari sebagai istri yang cemburuan tak beralasan. Tari tak mau meladeni, ia menoleh ke Bima dengan nada tegas. Aku nggak punya waktu dengar penjelasan soal hal sepele. Malam ini di rumah aku mau lihat seluruh laporan keuangan kuartal ini dari perusahaanmu. Jangan sampai aku harus nyuruh orang turun ke gudangmu untuk audit. Setelah berkata begitu, Tari berbalik pergi. Suara sepatu hak tingginya berderap di lantai terdengar tajam.
Ia tak perlu menoleh untuk tahu bahwa di belakangnya, Bima dan Rina saling bertukar pandang penuh perhitungan. Ada benang tak kasat mata di antara mereka yang belum sepenuhnya Tari pahami. Tapi ia yakin satu hal, perusahaan ini bermasalah dan wanita bernama Rina itu bukan sekadar akuntan biasa. 3 hari berlalu sejak pernikahan. Besok adalah hari silaturahmi setelah pernikahan. Menurut tradisi, pasangan suami istri akan pulang ke rumah orang tua perempuan untuk makan bersama, membawa bingkisan untuk berterima kasih kepada orang tua yang telah membesarkan. Orang tua Tari sudah menelepon sejak pagi, berpesan agar putrinya pulang awal untuk menyiapkan makanan menyambut menantu mereka. Malam harinya, setelah makan malam, Tari masuk ke kamar dan membuka brankas untuk menyiapkan sejumlah uang tunai untuk orang tuanya dan memeriksa perhiasan emas maharnya. Ini adalah brankas pribadinya yang dibawa dari rumah orang tuanya dan diletakkan di kamar tidur mereka. Pin brankas itu adalah tanggal lahir Tari. Ia memutar tombol kombinasi, bunyi klik yang akrab terdengar, pintu besi yang berat terbuka. Tari terpaku. Kotak perhiasan bludru merah tergeletak begitu saja, tutupnya terbuka lebar. Di dalamnya kosong melompong. Emas antam seberat 150 gram yang diberikan orang tuanya saat pernikahan telah raib. Yang tersisa hanya beberapa perhiasan perak kecil yang sering ia pakai. Tari mengobrak-abrik isi brankas, memeriksa setiap sudut namun sia-sia. Emas senilai lebih dari 150 juta rupiah itu telah lenyap. Di rumah ini selain dirinya dan Bima hanya ada Ibu Sari. Tapi Ibu Sari tak tahu pin brankasnya dan kunci cadangannya disembunyikan Tari dengan sangat rahasia. Hanya ada satu orang. Tari teringat malam pertama Bima yang mabuk mengigau tentang pin brankas. Dan kemarin ia melihat suaminya sibuk di dalam kamar cukup lama saat ia sedang mandi. Kemarahan meledak di dadanya. Tari membawa kotak beludru kosong itu langsung turun ke ruang tamu. Bima sedang duduk menonton TV, kakinya diangkat ke meja, mulutnya asyik mengunyah kuaci. Ibu Sari duduk di sebelahnya sedang memotong kuku. Tari melempar kotak beludru itu ke meja dengan bunyi berdebam. Bima, jelaskan padaku, kemana emas 150 gram di brankasku? Bima tersentak. Melirik kotak kosong itu lalu menatap Tari dengan wajah tanpa dosa. Emas apa? Kamu tanyanya lucu deh. Brankasmu kan kamu sendiri yang pegang, kenapa nanya aku? Tari menggeram, matanya memerah. Jangan main sandiwara. Malam pertama kamu sudah nanya-nanya pin brankas. Di rumah ini cuma kamu yang tahu pinku itu tanggal lahirku. Kamu yang ambil kan? Ibu Sari yang melihat menantunya membentak putranya langsung melompat berdiri. Heh, jaga mulutmu ya. Nggak ada bukti berani nuduh suami mencuri. Di rumah ini nggak ada kebiasaan panjang tangan begitu. Tari tak menatap Ibu Sari, matanya terus tertuju pada Bima. Kamu mau kembalikan sekarang atau aku lapor polisi? Kamu harus ingat, mencuri harta istri itu tetap tindak pidana Bima. Mendengar kata polisi, wajah Bima berubah pucat. Ia berdiri tiba-tiba, membuang kuaci ke lantai dan berteriak keras untuk menutupi rasa bersalahnya. Kamu gila ya? Dikit-dikit ngancam. Suamimu sendiri yang ngambil, emang siapa lagi? Iya, aku yang ambil. Terus kenapa aku pinjam sebentar buat DP tanah di pinggiran kota? Ada peluang bisnis bagus, uang tunai lagi seret jadi aku pakai dulu. Nanti kalau tanahnya udah kejual cepet, aku balikin modal plus bunganya. Ngapain kamu heboh banget kayak cacing kepanasan gitu? Tari tertawa sinis, senyumnya getir, akhirnya ngaku juga, tapi alasan DP tanah itu sungguh busuk. Sebagai pebisnis, Tari sangat tahu pasar properti sedang lesu, mana ada ceritanya jual beli kilat semudah itu. Kamu pinjam apa sudah minta izin? Mengambil barang orang tanpa izin itu namanya mencuri. Bima, kembalikan padaku sekarang. Besok kita mau ke rumah orang tuaku, aku nggak mau mereka tahu masalah ini. Melihat istrinya bersikeras, Bima mengganti taktik. Ia merendahkan suaranya tapi dengan nada yang berbalik menyalahkan. Kamu ini aneh ya, cuma emas segitu aja perhitungan banget sama suami. Emang kamu nggak mau suamimu kaya? Aku kerja juga buat keluarga ini. Sekarang uangnya udah jadi tanah, dari mana aku bisa balikin sekarang? Nanti kalau ini beres aku ganti 300 gram. Puas? Ibu Sari ikut menyiram bensin ke dalam api. Tuh lihat anakku udah niat kerja keras gitu malah kamu halang-halangi. Perempuan itu nyimpan emas buat apa sih berat-beratin badan? Biar suaminya yang urus urusan besar. Masa kamu sayang sama recehan segitu demi suamimu sendiri? Tari menatap ibu dan anak itu yang saling melengkapi satu sama lain. Merasa muak sampai ke ulu hati. Recehan segitu, itu adalah keringat dan darah orang tuanya seumur hidup untuk bekal putri mereka. Tapi mereka menganggapnya sebagai upeti yang wajib ia setorkan. Tari menarik napas dalam, berusaha tenang. Ia tahu minta dikembalikan sekarang juga percuma karena uangnya sudah masuk kantong Bima. Pasti ia pakai untuk hal gelap bukan beli tanah. Baik, kamu bilang DP tanah, tunjukkan surat perjanjiannya. Bima gelagapan, matanya bergerak-gerak.
suratnya lagi dipegang notaris. Besok lusa kalau udah beres aku kasih lihat. Kamu percaya aja sama aku. Suami istri masa aku bohongin kamu. Tari mengangguk, tatapan matanya setajam belati. Baik, aku tunggu. Tapi aku kasih tahu dari sekarang ya Bima, kepercayaanku ada batasnya. Kalau sampai aku tahu kamu pakai uang itu buat hal yang gak benar, jangan salahkan aku bertindak kejam. Setelah berkata begitu, Tari berbalik dan langsung kembali ke kamarnya, meninggalkan tatapan kesal Ibu Sari dan wajah lega Bima. Tapi Bima tak tahu, tepat pada detik itu juga Tari diam-diam mengirim pesan pada Tio, adiknya, meminta tolong menyelidiki segera semua transaksi Bima baru-baru ini dan juga latar belakang wanita bernama Rina si akuntan. Peperangan ini baru saja dimulai. Suasana di rumah setelah insiden hilangnya emas menjadi sangat pengap dan mencekam. Bima menghindari Tari beralasan sibuk survei proyek sehingga berangkat pagi pulang larut malam. Sedangkan Tari, ia tetap menjaga sikap tenang yang aneh, padahal di dalam hatinya badai berkecamuk hebat. Ia tahu dirinya harus lebih waspada dari sebelumnya. Sore itu, Tari pulang kerja lebih awal untuk menyiapkan barang-barang yang akan dibawa besok saat silaturahmi ke rumah keluarganya. Begitu melangkah masuk ke ruang tamu, ia melihat Ibu Sari duduk pongah di sofa kayu jati, tangannya memegang secangkir teh panas, wajahnya dingin menatap pintu. Tari menunduk memberi salam, "Sore Bu, saya baru pulang kerja." Ibu Sari tak membalas salamnya, hanya memberi syarat dengan dagu ke arah kursi kosong di hadapannya. "Duduk sini, Ibu mau bicara." Tari meletakkan tasnya, duduk perlahan. Ia sudah menduga pembicaraan ini tak akan menyenangkan, apalagi setelah sikap mertuanya kemarin yang membela Bima soal pencurian emas itu. Ibu Sari meletakkan cangkir ke meja dengan bunyi keras yang memekakkan telinga. Ia menatap wajah menantunya lekat-lekat, suaranya ketus. Soal emas 150 gram itu Bima sudah jelas-jelas bilang minjam sementara buat modal usaha. Kamu sebagai istri itu harusnya ngerti dan bantu support suami, jangan malah pelit nahan-nahan harta begitu. Orang luar yang lihat nanti ngetawain. Tari menarik napas pelan, suaranya tenang. "Bu, saya nggak pelit sama suami, tapi semuanya harus transparan. Emas itu pemberian orang tua saya untuk bekal. Mas Bima ambil tanpa izin itu salah. Saya cuma ingin dia menghargai istrinya." Ibu Sari mencibir mengibaskan tangannya seperti mengusir lalat. "Halah, kamu berlebihan banget. Suami istri itu kan sehidup semati, harta suami ya harta istri. Mumpung lagi ngomongin ini, Ibu mau bilang sekalian. Bima bilang kamu masih punya deposito 1 miliar di bank kan?" Tari tersentak. Deposito 1 miliar itu adalah keuntungan bisnis yang ia kumpulkan selama 3 tahun terakhir. Ia berencana memakainya untuk buka cabang di luar kota. Ia belum pernah membicarakan ini pada Bima. Dari mana pria itu tahu? Pasti dari saat dia menggeledah laci meja kerja Tari. Tari menjawab hati-hati. "Iya, itu modal kerja toko saya. Ibu tanya buat apa?" Mata Ibu Sari berbinar, tapi ia mencoba menekan keserakahannya dengan memasang wajah menceramahi. "Perempuan itu bisnis kecil-kecilan aja, ngapain butuh modal besar? Laki-laki yang ngerjain hal besar itu yang butuh uang. Bima itu rencananya mau buka pabrik furnitur skala besar, butuh modal kuat. Kamu cairin deposito itu, kasih ke Bima biar dia yang putar buat usaha." Tari tercengang. Emas 150 gram saja belum dikembalikan, sekarang malah mau menelan bulat-bulat uang tunai 1 miliar. Apa ibu dan anak ini menganggapnya mesin pencetak uang? Tari menolak dengan tegas. "Itu nggak bisa, Bu. Uang itu sudah saya jadwalkan untuk impor keramik mewah dari luar negeri. Nggak bisa sembarangan ditarik dan dikasih ke Mas Bima. Lagi pula, perusahaan Mas Bima dan toko saya pembukuannya terpisah. Uang masing-masing biar gampang kelolanya." Wajah Ibu Sari memerah padam, ia memukul meja membentak keras. "Kamu ngomong apa? Pembukuan terpisah? Kamu mau hitung-hitungan sama suamimu sendiri?" "Ibu kasih tahu ya, istri itu surga dan hartanya ikut suami. Kamu sudah masuk ke rumah ini, harta kamu ya, harta keluarga ini. Jangan bawa-bawa pikiran egoisme itu ke depan, Ibu." Tari tetap pada pendiriannya, matanya menatap tajam. "Maaf, Bu, tapi dalam bisnis, aturan tetap aturan. Saya bisa bantu Mas Bima cari suplai barang, tapi kalau uang tunai nggak bisa seenaknya diserahkan. Kalau Mas Bima butuh modal, dia bisa ajukan pinjaman ke bank. Nanti saya bantu urus syaratnya." Ibu Sari marah sampai tubuhnya gemetar. Ia berdiri tiba-tiba, menunjuk-nunjuk wajah Tari. "Dasar perempuan kurang ajar." Ibu sudah curiga dari awal. "Jangan-jangan kelakuanmu di luaran sana nggak bener dan gampangan. Makanya kamu nahan uang mati-matian buat bekal sendiri kan? Kamu takut suamimu sukses terus ninggalin kamu. Sial banget keluarga ini dapat menantu pelit yang perhitungannya minta ampun kayak kamu." Maki-makian Ibu Sari bagaikan jarum yang menusuk harga diri Tari. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat menahan amarah. Ia tak mau adu mulut dengan orang tua, apalagi ibu mertuanya. Tari berdiri, suaranya dingin namun tetap sopan. "Ibu keterlaluan."
Saya permisi ke kamar mau istirahat. Uang saya tahu cara kelolanya. Ibu tak perlu repot-repot memikirkannya. Setelah berkata begitu, Tari berbalik pergi. Di belakangnya, suara teriakan dan makian Ibu Sari menggema di seluruh ruangan. Simpan saja tumpukan uangmu itu. Nanti ada saatnya kamu nangis meluk uangmu. Di rumah ini nggak ada tempat buat menantu yang mau nginjak-nginjak kepala mertua. Tari menutup pintu kamar, menyandarkan punggungnya, menghembuskan napas panjang. Air matanya hampir tumpah tapi ia menelannya kembali. Ia menyadari pernikahan ini bukan hanya melibatkan suami yang perhitungan, tapi juga ibu mertua yang serakah tak kepalang. Mereka ingin melucuti semua hartanya. Jika ia luluh dan menyerahkan semuanya pada mereka, bisa-bisa tak lama lagi ia akan diusir ke jalanan. Malam itu Bima pulang jam 11 malam. Tubuhnya kembali berbau alkohol. Ia melangkah terhuyung masuk ke kamar, tak bicara sepatah kata pun pada Tari dan langsung tertidur di kasur. Mungkin gagalnya menuntut uang membuat ia frustrasi, atau ia sedang melancarkan perang dingin untuk memaksa Tari menyerah. Tari berbaring di sebelahnya, gelisah tak bisa tidur. Besok adalah acara silaturahmi ke rumah keluarga perempuannya. Orang tuanya pasti sangat menantikannya. Ia tak tahu bagaimana harus berakting sebagai pasangan bahagia di depan orang tuanya agar mereka tenang. Ting, bunyi notifikasi pesan dari ponsel Bima di atas nakas memecah keheningan. Layar ponsel menyala terang di dalam kegelapan. Bima tidur mendengkur keras. Awalnya Tari ingin tak mempedulikannya, tapi instingnya mengatakan ada sesuatu yang tak wajar. Tengah malam begini, siapa yang mengirim pesan pada suaminya? Atau rekan bisnis yang mengalami masalah? Tari mengendap-endap bangun, mengambil ponsel Bima. Pin ponselnya masih menggunakan tanggal lahirnya sendiri. Pria ini sangat narsis sampai-sampai semuanya memakai tanggal kelahirannya sebagai kata sandi. Tari membuka kuncinya. Pesan yang baru masuk adalah notifikasi mutasi saldo dari bank. Nasabah IT, rekening Anda baru saja melakukan pembayaran sebesar Rp2.500.000 di klinik kandungan Kasih Bunda. Berita, DP biaya rumah sakit. Tangan Tari bergetar hebat. Klinik kandungan. Bima membayar biaya di klinik kandungan tengah malam. Belum sempat ia menenangkan diri, pesan lain dari nomor tak dikenal masuk sesudahnya. Anakku butuh papanya, Mas. Jangan minum terlalu banyak ya. Besok Mas mampir ke tempat aku sama anak kita kan? Tari merasa seperti ada yang meninju dadanya dengan keras hingga ia tak bisa bernapas. Dunia di sekitarnya seakan runtuh. Suaminya, pria yang baru menikahinya beberapa hari lalu, yang mengucap janji setia di pernikahan mewah itu, ternyata memelihara wanita lain dan punya anak di luar nikah. Ia menatap Bima. Wajah pria itu masih tenang dalam tidurnya, bibirnya sedikit terbuka. Tari merasa muak. Ia ingin mengguncangnya bangun, menampar wajahnya, berteriak untuk melepaskan amarah. Tapi nalar seorang pebisnis menghentikannya. Buat apa melabraknya sekarang? Supaya dia bisa menyangkal mentah-mentah. Supaya ibu mertuanya teriak-teriak membela putranya. Tidak, ia butuh bukti yang lebih kuat. Tari menarik napas dalam, mencoba menjaga agar tangannya tak gemetar. Ia memakai ponselnya sendiri untuk memotret layar notifikasi bank dan pesan dari nomor asing itu. Lalu ia membuka riwayat panggilan. Ia melihat nomor asing itu sering sekali menghubungi Bima hari ini. Setiap panggilan berdurasi puluhan menit. Tari menyimpan nomor itu, lalu dengan hati-hati menghapus pesan dari nomor tak dikenal tersebut, hanya menyisakan pesan bank dan menandainya sebagai belum dibaca. Ia meletakkan kembali ponsel Bima di posisi semula. Tari berjalan perlahan ke balkon. Angin malam yang dingin menerpa wajahnya membuatnya lebih sadar. Ia menekan nomor Tio, adiknya. Tio adalah insinyur sipil, namun punya banyak koneksi di pergaulan sosial. Suara Tio yang mengantuk terdengar dari ujung telepon. Halo Mbak Tari, ada apa telepon jam segini? Tari berusaha menjaga suaranya setenang mungkin. Tio, maaf Mbak ganggu, tapi ini darurat. Tolong kamu selidiki nomor telepon ini dan akuntan bernama Rina di perusahaannya Mas Bima. Cari tahu apa hubungan mereka dan punya siapa nomor ini. Mbak curiga Mas Bima punya simpanan dan anak di luar nikah. Hening sejenak di seberang sana, lalu suara Tio berubah menjadi sepenuhnya sadar dan serius. Mbak serius? Si Bima berani kayak gitu. Oke, kirim nomornya ke aku. Aku suruh teman lacak lokasi dan data kartunya sekarang juga. Besok pagi hasil awalnya aku kasih ke Mbak. Mbak tenang aja, jangan gegabah, ambil tindakan dulu. Tari mematikan telepon, menatap jalanan yang sepi di bawah cahaya lampu jalan yang redup, air matanya akhirnya tumpah. Ia menangis tanpa suara. Menangisi kepercayaannya yang hancur, menangisi kebodohannya sendiri, yang percaya pada topeng kemewahan pria brengsek itu. Tapi setelah tangisan itu, tatapan mata Tari menjadi dingin. Ia tidak akan membiarkan mereka menginjak-injaknya lebih lama lagi. Pagi-pagi sekali untuk acara silaturahmi, Tari bangun awal dan merias wajahnya dengan seksama.
Ia memoleskan lipstik merah yang lebih gelap dari biasanya untuk menutupi wajah pucatnya setelah semalaman tak tidur. Bima juga sudah bangun. Ia bersikap biasa saja seolah tak terjadi apa-apa. Senyum palsunya yang selalu tersungging membuat Tari mual. Mobil sedan milik Bima melaju meninggalkan rumah. Bima menyetir, Tari duduk di kursi penumpang depan. Ibu Sari duduk di belakang bersama setumpuk parcel. Suasana di dalam mobil begitu tegang sampai suara AC pun terdengar jelas. Bima masih kesal karena semalam Tari tak mau memberikan uang, wajahnya merengut dan diam tak bicara sepatah kata pun. Ibu Sari dari belakang mulai buka suara, nadanya nyinyir. Astaga, keluarga ini mau silaturahmi kok bingkisannya memalukan begini. Cuma bawa sebotol minuman sama sekilo buah import, katanya keluarga kaya tapi pelitnya minta ampun. Orang yang lihat nanti bilang keluarga pihak suami nggak tahu diri. Tari menatap lurus ke depan menjawab dengan dingin. Bu, minuman ini Chivas 21 kesukaan ayah saya. Buah-buahannya juga yang paling bagus dari toko buah import. Hadiah itu yang penting niatnya bukan harus dilapis emas baru dibilang mewah, Bu. Ibu Sari mencibir, mulutnya cemberut panjang. Kamu pinter banget ngeles. Niat apanya? Niat yang kalau di rumah mertua nyembunyiin uang kayak kucing, nyembunyiin kotorannya. Katanya menantu orang kaya tapi mertua minta modal dikit aja pelit. Nggak tahu deh orang tuamu ngajarin kamu kayak gimana sampai wataknya begitu. Mendengar Ibu Sari menghina orang tuanya, tangan Tari mencengkeram erat sabuk pengamannya. Ia menoleh ke belakang, matanya tajam. Bu, tolong ibu hargai orang tua saya. Hari ini hari bahagia, saya nggak mau ribut. Soal uang, sudah saya jelaskan, ibu jangan bahas lagi. Bima yang melihat suasana memanas langsung menyela dengan kasar. Udah, kalian diam, aku lagi nyetir, pusing kepalaku. Kamu juga Tari, ibu kan nggak salah ngomong, introspeksi dirilah. Mau ke rumah orang tuamu, wajahmu cemberut, ditekuk begitu, siapa yang selera makan? Tari tersenyum sinis. Ternyata di mata mereka, dia yang salah. Ia diam, tak mau berdebat lagi. Ia mengeluarkan ponselnya, menunduk dan mengetik pesan. Di pikiran Tari saat ini bukan lagi soal bingkisan atau sikap ibu mertua. Ia memikirkan pesan yang baru dikirim Tio padanya pagi tadi. Informasi pemilik nomor telepon itu cocok dengan alamat Indeko Serina. Dan soal kehamilan itu, Tio bilang butuh waktu sedikit lagi untuk memastikan siapa ayahnya. Tapi fakta bahwa Bima yang mendanainya adalah benar. Tari membuka kontak, mencari nomor manajer gudangnya Hendra. Ia mengetik pesan singkat namun menentukan nasib. Pak Hendra, mulai detik ini segel seluruh barang yang akan dikirim ke perusahaan Bima. Hentikan semua suplai material ke pihak sana. Siapapun yang nanya, bilang itu perintah saya, tunggu saya kembali untuk urus. Setelah mengirim pesan, Tari mematikan layar, memasukkan ponsel ke tasnya. Ia menoleh menatap Bima yang sedang menyetir. Pandangannya hampa. Pria itu masih bermimpi tentang proyek besar, tentang rencana menguras hartanya untuk memelihara gundik. Tapi dia tak tahu bahwa sumber kehidupan perusahaannya baru saja diputus oleh istrinya sendiri. Mobil melaju di jalan tol. Sinar matahari pagi yang cerah masuk melalui kaca mobil tapi tak mampu mengusir hawa dingin yang menyelimuti pernikahan ini. Tari memejamkan matanya, mengumpulkan tenaga untuk menghadapi sandiwara besar yang akan segera terjadi di rumah orang tuanya. Makan siang hari ini akan menjadi makan terakhirnya duduk satu meja dengan orang-orang ini. Mobil berhenti di depan gerbang rumah halaman luas nan asri milik orang tua, Tari di pinggiran kota. Pak Herman dan Ibu Hani sudah berdiri menunggu di teras rumah. Wajah mereka memancarkan kegembiraan menyambut kepulangan putri dan menantunya. Tari turun dari mobil, berusaha menahan emosinya dan tersenyum cerah. Bapak Ibu, Tari pulang. Ibu Hani berlari memeluk putrinya erat-erat. Sudah sampai nak? Capek nggak di jalan? Kok wajahmu pucat begitu? Susah tidur di rumah baru ya? Perhatian tulus ibunya hampir membuat Tari menangis. Ia buru-buru menggeleng. Tari nggak apa-apa kok Bu, mungkin tadi jalannya agak goyang aja. Bima juga turun merapikan bajunya dan menyapa dengan senyum lebar. Selamat pagi Bapak Ibu, sehat semua kan? Ibu Sari turun paling akhir, tangannya mengipas-ngipas dengan kipas lipat, wajahnya masih memasang tampang arogan. Halo Besan, wah jalan masuk rumah kalian jelek banget, sampai bikin batu ginjalku rontok rasanya. Pak Herman tertawa ramah, mempersilahkan mereka masuk. Mari Bu, mari anak-anak masuk minum dulu. Rumah kami di pinggiran memang jalannya kurang bagus, mohon dimaklumi. Makan siang pun segera dihidangkan. Meja makan penuh dengan hidangan lezat. Ayam kampung ungkep, lumpia goreng renyah, sayur lodeh iga, dan gado-gado ala rumahan. Semuanya adalah masakan kesukaan Tari. Semua orang duduk di meja makan. Pak Herman menuangkan minuman, mengajak Bima dan Ibu Sari. Hari ini saya senang sekali anak-anak datang berkunjung. Mari Besan dan menantu, kita minum.
Bima dengan sok akrab mengangkat gelas dan menghabiskannya. Tapi Ibu Sari hanya menyesap sedikit lalu meletakkannya sambil meringis. Ia mengangkat sumpitnya, mengorek-ngorek piring ayam ungkep seolah mencari ulat. Ini ayam broiler ya, Pak. Kok dagingnya lembek begini? Di rumah saya cuma makan ayam kampung asli yang diumbar. Kalau ayam begini saya nggak bisa nelan. Ibu Hani tertegun, buru-buru menjelaskan. Wah, ini ayam kampung yang kami pelihara sendiri di halaman loh, Bu. Mungkin karena saya ungkepnya agak lama jadi empuk. Ibu coba lumpianya, bagaimana rasanya? Ibu Sari mengambil sepotong lumpia, menggigit sedikit ujungnya lalu membuangnya ke mangkuk. Ia berdecak lidah, lumpianya terlalu berminyak, bikin enek. Zaman sekarang orang itu makan yang sehat buat jaga badan, siapa yang makan berminyak begini bisa bikin rusak hati dan ginjal. Tari menggenggam erat sumpit di tangannya, ibunya sudah bangun sejak jam 4 pagi ke pasar, menggulung setiap lumpia dengan tangannya sendiri, memilih ayam terbaik untuk menyambut tamu. Tapi wanita ini malah mencela dan meremehkan hasil jerih payah orang lain. Tari baru mau angkat bicara, Ibu Hani sudah meletakkan tangannya di atas tangan Tari. Menggeleng pelan menyuruhnya bersabar. Ibu Hani tetap tersenyum mengambilkan makanan untuk Bima. Kalau Bu Besan nggak cocok, makan gado-gadonya saja. Bima, makan yang banyak nak. Laki-laki harus makan banyak biar kuat kerjanya. Bima yang sedang mengunyah mengangguk-angguk. Iya, makasih Ibu, masakan Ibu paling enak deh. Ibu Sari melihat putranya memuji mertuanya langsung melotot. Lalu ia membanting sumpitnya ke meja dan mulai masuk ke topik utama yang sudah ia simpan sejak di mobil. Bapak Ibu, mumpung lagi makan santai begini, saya juga mau ngomong sesuatu. Jadi begini, si Bima anak saya ini rencananya mau ekspansi perusahaan besar-besaran. Suami istri kalau saling dukung kan bagus, tapi sayangnya si Tari ini selalu nahan uangnya sendiri. Bapak Ibu ngajarin anaknya gimana sih kok dia nggak percaya sama suaminya sendiri? Suasana makan yang tadinya menyenangkan seketika membeku. Pak Herman dan Ibu Hani saling pandang dengan bingung, lalu menatap Tari. Pak Herman bertanya pelan, maksud Ibu bagaimana? Soal uang anak-anak kami tidak ikut campur. Kalau ada selisih paham, biar mereka yang bicarakan baik-baik. Ibu Sari makin ngelunjak, suaranya menggelegar. Ya, itu saya suruh dia kasih deposito 1 miliar itu buat Bima jadi modal, dia nolak keras. Katanya uang hasil kerjanya ya buat dia sendiri. Anak perempuan sudah nikah kok pikirannya masih di luar begitu. Kapan keluarga suaminya mau maju? Saya ngomong jujur aja ya, Bapak Ibu terlalu manjain anak jadi dia manja. Di rumah mertua kelakuannya kayak bos aja. Tari tak tahan lagi, ia meletakkan mangkuk nasinya, mendongak menatap lurus ke Ibu Sari. Bu, saya sudah bilang urusan ini jangan dibahas di sini. Kenapa Ibu malah bawa-bawa orang tua saya? Ibu mau saya kasih uang ke Mas Bima kan boleh saja. Tapi Ibu tanya dulu ke Mas Bima, 150 gram emas saya sekarang ada di mana? Pertanyaan Tari bagaikan bom yang meledak di tengah meja makan. Bima yang sedang menggigit paha ayam langsung terhenti, wajahnya pucat pasi. Ibu Sari juga terkejut tapi tetap berusaha berkelit. Kamu jangan ngalihin pembicaraan. Saya lagi ngomongin 1 miliar, ngapain kamu bawa-bawa urusan perhiasan segala? Tari tertawa sinis, matanya menatap tajam ke arah Bima. Mas Bima, kamu ngomong dong ke bapak sama ibu. Emas mahar yang dikasih orang tuaku, kamu bawa kemana? Katanya buat DP tanah. Mana surat tanahnya? Sini tunjukin ke bapak sama ibu, nanti aku kasih sisa 1 miliarnya ke kamu. Bima gelagapan, keringat dingin mulai bercucuran di dahinya. Sabar sayang, kita kan lagi makan kok kamu. Ibu Hani saat ini sudah mengerti masalahnya. Ia meletakkan sumpitnya, tatapan lembutnya tiba-tiba berubah menjadi sangat serius. Ia menatap menantunya, suaranya merendah penuh wibawa. Bima, jujur sama ibu, emas itu kamu pakai buat apa? Dan kenapa kamu sembunyikan dari istrimu? Makan siang, silaturahmi, yang seharusnya hangat kini berubah menjadi sidang pengadilan. Wajah-wajah asli mulai terungkap dari balik topeng kemunafikan dan badai besar sesungguhnya tengah bersiap menerjang rumah yang damai ini. Suasana di ruang makan keluarga, Pak Herman tegang bak tali busur yang ditarik maksimal. Alat makan tergeletak diam di atas meja, tak ada satupun yang berselera makan. Pertanyaan Tari tentang 150 gram emas itu seperti siraman air es ke wajah Bima membuatnya tergagap tanpa kata. Bima mencuri pandang ke ibunya untuk meminta tolong. Ia terbiasa dilindungi ibunya sejak kecil. Begitu ada masalah, ia selalu berlindung di balik rok ibunya. Melihat putranya terpojok, darah Ibu Sari mendidih. Ia tak hanya tidak merasa malu, malah memutuskan untuk memutarbalikkan keadaan dengan ketidaktahumaluannya yang ekstrem. Ia membanting cangkir teh ke meja, bunyi porselen membentur kaca terdengar nyaring. Ia tersenyum sinis, menatap sinis Tari, lalu beralih menatap besannya dengan penuh tantangan. Duh, Bapak Ibu lihat tuh anak perempuannya. Baru jadi menantu beberapa hari udah belajar gaya interogasi. Suami diinterogasi kayak polisi nanya penjahat aja. Oh iya, saya kasih tahu ya Bapak Ibu, anak saya itu nggak ngambil emas.
Dia itu direktur perusahaan resmi. Siapa yang sudi ambil emas recehan istrinya? Jangan-jangan anak perempuan bapak ibu yang ngasih emas itu ke laki-laki simpanannya, terus fitnah suaminya. Tari membeku. Ia tak percaya dengan apa yang didengarnya. Wanita ini berani memfitnahnya terang-terangan di depan orang tua kandungnya. Ibu ngomong apa? Jaga ucapan ibu. Kapan saya kasih emas ke laki-laki lain? Ibu Sari melompat berdiri, menunjuk-nunjuk wajah Tari. Suaranya melengking. Kamu gak usah bantah. Kebiasaan perempuan yang nyimpan uang mati-matian gak mau ngasih suami untuk diurus itu cuma ada 2 tipe. 1, niat mau cerai. 2, punya selingkuhan di luar yang harus dibiayai. Saya curiga kamu itu dua-duanya. Kamu takut anak saya sukses terus kamu gak bisa nyusul, makanya kamu cari cara buat ngehambat dia kan. Pak Herman yang wajahnya sudah merah padam memukul meja dan membentak, Bu Besan, jaga omongannya, anak perempuan saya didik dengan baik. Gak ada cerita dia main serong begitu. Jangan sembarangan memfitnah. Ibu Sari tak takut sedikit pun, malah makin menjadi-jadi. Ia tahu kelemahan kaum terpelajar seperti Pak Herman dan Ibu Hani adalah harga diri dan takut keributan, makanya ia berteriak makin keras. Bapak belain anak sendiri ya, Bapak bilang begitu. Saya ini paham betul kelakuan perempuan zaman sekarang. Sebelum nikah pura-pura alim, habis nikah baru kelihatan belangnya. Siapa tahu dulu dia pergaulannya bebas, sering aborsi, terus sekarang sok suci. Saya bilang sejujurnya, keluarga saya sial banget dapat menantu yang perhitungan tiap perak sama keluarga suami kayak dia. Tari gemetar menahan marah. Hinaan kotor Ibu Sari itu bagai pisau yang menyayat harga dirinya. Ia menoleh ke Bima berharap suaminya akan membela dengan satu kalimat keadilan. Mas Bima, kamu dengar ibumu ngomong gitu dan kamu diam saja. Kamu tahu jelas aku orangnya gimana. Tapi Bima malah menghindari tatapan Tari. Ia menunduk, memainkan gelas minumannya lalu bergumam pelan mengucapkan kalimat yang membuat hati Tari membeku sepenuhnya. Ya, omongan ibu ada benarnya juga. Kamu nyembunyiin uang itu kasih aja ke aku buat investasi, kan rumah tangga jadi damai. Ngapain kamu bikin ribut sampai bikin 2 keluarga bermusuhan? Tari menatap Bima tanpa berkedip. Ternyata di matanya, kehormatan sang istri tak sebanding dengan uang modal itu. Ia rela membiarkan ibunya menghina dan menodai harga diri istrinya hanya demi memaksa Tari mengeluarkan uang. Ibu Hani dari tadi hanya duduk diam memperhatikan. Ia orang yang tenang tapi bukan berarti ia lemah. Ia perlahan berdiri, berjalan memutari meja hingga berdiri berhadapan dengan Ibu Sari. Ibu Hani menatap lurus ke mata Ibu Sari. Suaranya lembut tapi sangat dingin. Ibu Sari, ibu tadi bilang anak saya wanita murahan dan tak tahu diri. Kalau begitu saya tanya ibu. Anak ibu itu direktur terhormat. Kenapa harus diam-diam buka berangkas ambil emas istrinya tanpa berani bilang sepatah kata pun? Anak ibu itu laki-laki dewasa yang kuat. Kenapa harus pulang memarahi istrinya cuma buat minta uang modal? Ibu mendidik anak ibu seperti apa sampai dia jadi parasit yang numpang hidup dari istri? Pertanyaan Ibu Hani memukul tepat di titik lemah pasangan ibu dan anak itu. Wajah Ibu Sari memerah lalu berubah menjadi ungu. Ia tak bisa berkutik, tak menemukan kata-kata untuk membalas logika tajam itu. Rasa malu yang berubah menjadi amarah mulai meledak di sepasang matanya yang merah. Ruangan itu seolah membeku setelah pertanyaan mematikan Ibu Hani. Bima menundukkan kepalanya dalam-dalam ke arah meja makan. Telinganya memerah karena malu namun tetap terlalu pengecut untuk mendongak. Sementara Ibu Sari dipermalukan di depan besan membuat ia kehilangan akal sehat. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan hebat. Ia memelototi Ibu Hani, bibir tipisnya bergetar karena marah. Dalam benaknya kini hanya ada satu pikiran, menghancurkan kesombongan wanita terpelajar ini. Ia terbiasa menjadi penguasa di rumah, di pasar pun ia yang paling ditakuti. Belum ada yang berani bicara langsung di depan wajahnya seperti itu. Berani-beraninya kamu menceramahiku, teriak Ibu Sari, suaranya parau karena marah. Ibu Hani tetap tenang, melipat tangan di depan perut, tatapan matanya teguh tak goyah. Saya tidak berani menceramai siapapun, saya hanya mengatakan kebenaran. Ibu menghina anak perempuan saya tepat di dalam rumah saya harus mengambil kembali kehormatannya. Ketenangan Ibu Hani bagaikan minyak yang disiram ke kobaran api. Ibu Sari tak bisa menahan diri lagi. Ia berteriak, dasar nggak tahu diri, nggak bisa didik anak, malah sok pintar melawan orang tua. Dan sebuah tindakan yang tak diduga siapapun terjadi. Plak. Suara tamparan keras memecah keheningan rumah asri itu. Ibu Sari telah mengayunkan tangannya, menampar wajah Ibu Hani dengan sekuat tenaga. Tamparan itu begitu keras hingga membuat Ibu Hani terhuyung mundur. Untungnya tangannya sempat berpegangan pada sandaran kursi sehingga ia tidak jatuh. Di pipi putih wanita paruh baya itu tercetak jelas bekas 5 jari berwarna merah menyala. Semua orang terpaku.
Pak Herman menjatuhkan sumpitnya ke lantai. Bima mendongak dengan mata membelalak kaget. Ia tak menyangka ibunya berani memukul ibu mertuanya tepat di rumah mereka sendiri. Tari tertegun sesaat sebelum amarahnya meledak tak terkendali. Ibunya, ibu yang lembut dan tak pernah bersuara keras pada siapapun seumur hidupnya, dipukul oleh ibu mertuanya di depan matanya sendiri. Tari menjerit pedih lalu menerjang ke arah Ibu Sari bagaikan binatang buas yang terluka. Matanya memerah, tangannya meraih mangkuk di meja hendak melemparkannya tepat ke wajah wanita jahat itu. "Beraninya kamu pukul ibuku, aku habisi kamu." Melihat Tari menerjang, Ibu Sari sedikit panik dan mundur bersembunyi di balik punggung Bima. Bima buru-buru berdiri merentangkan tangan melerai kedua wanita itu. "Tari, tenang, jangan berbuat nekat." Tari berteriak, air mata membanjiri wajahnya. "Minggir kamu, ibumu mukul ibuku, kamu suruh aku tenang, kamu masih manusia bukan?" Tari memberontak mencoba melewati Bima untuk menerkam Ibu Sari. Suasana menjadi sangat kacau. Pak Herman juga sudah berdiri, wajahnya merah padam, tangannya gemetar menunjuk Ibu Sari hendak membentak. Namun tepat saat itu, sebuah suara bergema tegas dan penuh wibawa. "Berhenti, Tari. Berhenti sekarang juga," itu suara Ibu Hani. Tari terhenti, menoleh melihat ibunya. Ibu Hani sudah berdiri tegak. Ia mengangkat tangannya, merapikan rambutnya yang berantakan, lalu perlahan menurunkannya, memperlihatkan bekas tamparan merah menyala di pipinya. Ia tidak menangis. Tatapannya pada Tari tegas namun penuh kepedihan. "Ibu tidak apa-apa, letakkan mangkuk itu sekarang. Jangan sampai kita menjadi orang beringas seperti mereka." Tari terseduh, tangannya terkulai lemas. Mangkuk itu jatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping. Pecahan porselen berserakan di bawah kaki, mirip seperti pernikahannya saat ini. Ibu Hani melangkah maju, menarik Tari mendekat padanya, dengan lembut mengusap kepala putrinya. Lalu ia menoleh menatap tajam ibu dan anak yang berdiri meringkuk di sudut ruangan. Tatapannya tak lagi menyisakan rasa segan, hanya ada rasa jijik yang mendalam. Ruang makan menjadi sunyi senyap, hanya terdengar isak tangis tertahan dari Tari. Ibu Hani perlahan mengeluarkan sapu tangan dari saku bajunya, menepuk pelan sudut bibirnya yang sedikit berdarah. Gerakannya yang lambat dan santai itu anehnya membuat Ibu Sari mulai merasakan merinding di punggungnya. Ibu Hani memandang Ibu Sari lalu beralih pada Bima, suaranya terdengar jelas mengejar setiap kata. "Tamparan ini saya terima, bukan karena saya takut pada Anda, bukan pula karena saya salah. Saya menerima tamparan ini agar putri saya bisa melihat dengan jelas watak asli keluarga tempat ia menyerahkan hidupnya." Ia menoleh pada Tari, pandangannya melembut penuh rasa kasihan. "Tari, lihatlah nak. Ibu pernah mengajarkan padamu untuk mengalah demi menjaga kerukunan rumah tangga. Tapi mengalah di tempat yang salah adalah sebuah kebodohan. Orang sudah berani memukul ibumu di rumah kita sendiri. Coba kamu bayangkan bagaimana perlakuan mereka padamu nanti jika kamu di rumah mereka tanpa ada orang tuamu yang melindungi." Tari mendongak menatap ibunya, air mata mengalir deras di pipinya. Ia melihat luka di wajah ibunya, hatinya perih bagai diiris. Ia sudah berusaha mengalah, berusaha sempurna, tapi balasannya adalah penghinaan bagi dirinya dan pelecehan bagi orang tuanya. Ibu Hani melanjutkan dengan nada tegas. "Ibu tidak akan campur tangan dalam keputusanmu, tapi sebagai kepala rumah tangga ini, saya nyatakan bahwa mulai detik ini juga, Ibu Sari dan Saudara Bima bukanlah besan dan menantu saya lagi. Silakan keluar dari rumah saya sekarang juga." Mendengar hal itu, Bima panik. Ia tahu jika diusir saat ini, semuanya akan terbongkar, rencananya menguras uang akan hancur lebur. Ia buru-buru melangkah maju hendak meraih tangan Ibu Hani. Ibu tolong redakan amarahnya. Ibu saya kan pemarah jadi kelepasan. Saya wakili ibu saya minta maaf pada ibu, kami baru menikah bu, tolong jangan usir saya." Ibu Hani mundur selangkah, menghindari sentuhan Bima seolah menghindari wabah. Ia tersenyum sinis. "Saudara Bima, jangan panggil saya ibu, saya tidak pantas menerimanya. Ibu Anda memukul saya, dan Anda hanya berdiri diam menonton. Tidak melerai, tidak membela. Anda adalah laki-laki paling pengecut yang pernah saya temui. Pulanglah, didik ulang ibu Anda sebelum Anda ingin menjadi suami orang lain." Bima terdiam kaku, wajahnya memucat-pucat. Ia menoleh menatap Tari untuk meminta pertolongan, berharap rasa cinta selama beberapa hari ini bisa menahan sedikit sisa hubungannya. "Tari, kamu ngomong sesuatu dong. Apa kamu mau rumah tangga kita hancur cuma karena kesalahpahaman ini?" Tari mengusap air matanya, menarik napas dalam lalu berdiri tegak. Tatapannya pada Bima sudah tak ada lagi cinta, hanya ada rasa jijik dan dingin. Ia teringat pesan dari wanita simpanannya, teringat keserakahan Ibu Sari, dan puncaknya adalah tamparan barusan. "Nggak ada kesalahpahaman di sini Bima," ucap Tari dengan suara tenang yang menakutkan. "Kamu dan ibumu telah memberiku pelajaran seumur hidup. Terima kasih untuk tamparan ibumu yang telah menyadarkanku. Aku nggak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injak keluargaku lagi."
Tari menatap tepat ke mata Bima, menyatakan dengan lantang kata demi kata, "Kita cerai, keluar dari rumahku sekarang juga." Kata cerai menggema tegas di ruangan itu. Bima terpaku. Ia tak menyangka Tari berani mengucapkan dua kata itu dengan sangat mantap. Ia selalu berpikir, Tari mencintainya setengah mati, Tari membutuhkannya, dan janda akan takut dengan stigma buruk masyarakat, lalu akan gigit jari menahan penderitaan. Tapi ia salah. Tari hari ini bukanlah gadis mabuk cinta yang buta lagi. Ibu Sari yang berdiri di samping melihat putranya diusir langsung mengamuk. "Cerai ya cerai, kamu pikir anakku butuh banget sama kamu? Perempuan gak bener yang diceraikan suami, lihat saja apa ada laki-laki yang sudi memungutmu. Ayo Bima, pulang. Gak usah ngemis sama keluarga ini." "Silakan," Ibu Hani menunjuk pintu. Wibawa Ibu Hani dan ketegasan Tari membuat suasana menjadi sangat pengap tak tertahankan. Bima tahu ia tidak bisa menyelamatkan situasi ini sekarang, jadi ia berbalik dengan langkah gontai, dalam hatinya masih kesal karena belum berhasil menguras sepeser pun. Ibu Sari menarik tangan Bima setengah menyeretnya keluar gerbang, mulutnya tak henti-hentinya mengutuk keras. "Dasar orang kampung gak berpendidikan. Tunggu saja, suatu hari nanti kalian harus berlutut minta maaf padaku. Anakku itu direktur, gak kurang cewek muda cantik yang ngantri." Bima berjalan sambil menoleh ke belakang melihat rumah mewah itu dengan rasa sayang. Ia masih belum percaya bahwa Tari benar-benar berani mencampakkannya. Ia pikir Tari hanya sedang gertak sambal karena terlalu marah. Di dalam mobil, Bima membanting pintu, mengomel pada ibunya. "Ibu ini ngapain sih, gegabah banget? Lagi tenang-tenang ibu ngapain pukul dia? Sekarang rencana kita berantakan semua." Ibu Sari memukul pahanya dengan keras. Wajahnya masih garang. "Aku kesal jadi aku pukul dia biar puas. Kamu takut apa? Dia itu cuma ngancam. Beberapa hari lagi juga dia pasti bakal ngemis-ngemis datang minta maaf. Kamu biarin aja, musuhin aja dia, lihat siapa yang gak tahan duluan. Perempuan dicerai suami itu malu banget, dia gak bakal berani." Mendengar perkataan ibunya, Bima mulai merasa lega. Ia berpikir lagi, Tari dulu sangat mencintainya, pasti ini cuma emosi sesaat. Lagi pula bisnisnya sangat bergantung pada Tari. Tak mungkin wanita itu tega menghancurkan periuk nasi rumah tangga mereka sendiri. Bima menyalakan mobil dan melaju pergi. Di kepalanya ia sudah berencana, tunggu beberapa hari sampai amarah, Tari reda ia akan mengirim pesan membujuknya, mengarang beberapa alasan manis, lalu semua akan kembali normal. Uang Tari cepat atau lambat pasti akan jadi miliknya. Namun Bima dan Ibu Sari melakukan kesalahan fatal. Mereka tidak tahu bahwa tepat saat gerbang rumah Pak Herman tertutup, badai sungguhan baru saja dipicu oleh Tari. Tari tak menangis lagi. Ia duduk di kursi, wajahnya dingin tanpa emosi. Ia mengambil ponselnya, mulai menjalankan serangkaian tindakan yang sudah ia perhitungkan di kepalanya sejak tadi. Panggilan pertama ditujukan pada pengacara pribadi perusahaannya. "Halo Mas Noval, ini Tari. Mas, tolong buatkan draft gugatan cerai sepihak sekarang juga. Alasannya, konflik yang tak bisa diselesaikan. Nanti saya kirim bukti perselingkuhan dan KDRT lewat email. Sore ini juga saya mau ajukan gugatan ke pengadilan." Pak Herman dan Ibu Hani melihat putrinya dengan campur aduk antara kasihan dan kagum akan ketangguhannya. Ibu Hani tidak berkata apa-apa, ia diam-diam pergi mengambil kompres es untuk wajahnya. Ia tahu saat ini putrinya membutuhkan dukungan mutlak, bukan nasihat basa-basi yang kosong. Panggilan kedua. Tari menelepon kepala akuntannya. "Mbak Laras, ini Tari, dengar baik-baik ya. Segera proses penarikan seluruh modal investasi di proyek-proyek yang bekerja sama dengan perusahaan Bima. Tarik semua piutang, kirim surat pemutusan kontrak pasokan material ke pihak mereka sore ini juga. Alasannya, pihak sana melanggar klausul pembayaran dan kredibilitas." Terdengar keraguan dari ujung telepon. "Tapi Bu Direktur, kalau mendadak begini pihak sana bakal kolaps loh. Mereka lagi ngerjain proyek setengah jalan, kalau kita stop material mereka bakal mati kutu." Tari menjawab dingin, suaranya setajam pisau. "Itu urusan mereka. Saya mau lihat suratnya sudah dikirim sebelum jam 5 sore ini. Blokir juga seluruh rekening yang ada sangkut pautnya dengan saya, yang namanya Bima numpang di sana. Tarik habis, jangan sisakan sepeser pun." Mematikan telepon, Tari melanjutkan mengirim pesan kepada Tio. "Tio, kamu suruh orang awasi terus gudangnya Bima. Kalau lihat dia memindahkan aset, lapor Mbak segera. Mbak akan kirim orang untuk menyegel aset yang digadaikan." Hanya dalam waktu kurang dari 30 menit, Tari telah menyusun strategi blokade ekonomi yang sempurna. Ia tahu satu-satunya kelemahan Bima adalah uang dan gengsi. Ia akan menghancurkan kedua hal itu sekaligus. Setelah menyelesaikan semuanya, Tari meletakkan ponselnya, menoleh menatap orang tuanya. "Bapak Ibu, Tari minta maaf sudah buat kalian repot dan sedih. Tari akan bereskan masalah ini sampai tuntas. Tari nggak akan biarkan mereka hidup tenang.
Pak Herman mengangguk, menepuk bahu putrinya. Bapak percaya padamu. Lakukan saja apa yang menurutmu benar. Bapak dan ibu selalu ada di belakangmu. Di luar, langit mulai dihiasi awan hitam pekat. Badai musim hujan sebentar lagi akan turun. Tari memandang keluar jendela, tatapan matanya menggelap sekelam langit di luar sana. 24 jam ke depan akan menjadi waktu penentuan, menandai runtuhnya seorang pengkhianat dan lahirnya kembali seorang wanita yang tangguh. Bima, nikmatilah sisa-sisa jam damaimu. Karena besok saat matahari terbit, kamu tidak akan memiliki apa-apa lagi. Sore itu, langit kelabu seakan bersiap menumpahkan hujan deras. Di ruang tamu rumah orang tuanya yang akrab, Tari duduk menghadap laptopnya, berhadapan dengan Naufal, pengacara pribadi perusahaannya. Suasana ruangan hening, hanya terdengar suara ketikan keyboard yang monoton dan kering. Ibu Hani duduk di sofa agak jauh, tangannya meremas ujung baju, matanya menatap cemas ke arah putrinya. Ia tahu keputusan ini akan mengubah total hidup Tari. Mengubahnya dari wanita bersuami menjadi seorang janda. Tapi ia tidak melarang, karena ia mengerti terus hidup di neraka dunia itu adalah kehancuran yang paling mengerikan. Tari menghentikan ketikannya, mendongak menatap Naufal. Berkasnya sudah lengkap belum, Mas? Aku mau ajukan gugatannya sore ini juga, nggak bisa ditunda walau semenit. Naufal membetulkan letak kacamatanya, memeriksa kembali tumpukan dokumen di atas meja. Pada dasarnya sudah cukup. Bukti-bukti bahwa Bima diam-diam memindahkan aset pribadimu yaitu emas mahar ditambah pesan dengan pihak ketiga dan bukti transfer, ini adalah dasar yang sangat kuat. Tapi karena ini gugatan cerai sepihak, pengadilan butuh waktu untuk mediasi. Kamu harus siapkan mental untuk proses hukum yang bisa memakan waktu setidaknya 3-6 bulan. Tari tersenyum sinis, pandangannya teguh. Berapa lama pun aku sanggup nunggu, asalkan bisa lepas dari orang itu. Mas ajukan saja gugatannya, sekalian buat surat pemberitahuan pisah ranjang kirim ke alamatnya. Aku nggak mau dia pakai alasan suami istri buat ganggu kehidupanku dan orang tuaku. Setelah Naufal pergi, Tari mulai mengeksekusi langkah selanjutnya dalam rencananya. Ia mengangkat telepon, memanggil direktur cabang bank tempat ia menjadi nasabah VIP. Halo Pak Anton, ini Tari. Saya ingin mengajukan pembekuan rekening bersama saya dan Pak Bima sekarang juga, sekaligus membatalkan semua kuasa transaksi Pak Bima atas rekening perusahaan saya. Ya, alasannya adalah sengketa harta bersama selama masa pernikahan. Menutup telepon, Tari merasakan sedikit kelegaan menyusup ke dadanya. Selama ini, karena percaya pada suami, karena ingin menjaga wibawa suami di depan karyawannya, ia mengizinkan Bima mencantumkan namanya sebagai pemilik bersama di beberapa rekening dan memberinya kuasa untuk menyetujui pengeluaran-pengeluaran kecil. Namun kebaikannya telah dimanfaatkan habis-habisan. Sementara itu di rumah Bima dan Ibu Sari baru saja tiba di rumah. Ibu Sari melempar tasnya ke kursi berjalan sambil terus mengomel. Dasar orang kampung kurang ajar, berani-beraninya ngusir aku dari rumah. Cih, siapa juga yang sudi ke rumah itu? Cuma karena mertua jadi aku hargai datang main, aku tahu banget kelakuan orang sok kaya baru. Bima duduk menghempaskan diri ke kursi, mengacak-acak rambutnya. Ia tidak seagresif ibunya dalam memaki. Di dalam hatinya muncul kecemasan yang samar. Ia takut Tari benar-benar serius. Bu, udahlah. Ibu mukul ibunya itu udah salah, sekarang malah ngomel-ngomel. Sifat emosian ibu ini yang bikin rencana kita berantakan. Ibu Sari berbalik melotot pada putranya. Kamu belain dia. Kamu takut dia ceraikan kamu. Kan ibu udah bilang, perempuan itu cuma gertak sambal. Kamu diam aja adu kuat-kuatan siapa yang menang. Dia cerain kamu ya dia yang dapat cap janda buangan, kamu rugi apa? Laki-laki itu punya banyak pilihan, perempuan yang suci itu cuma punya satu suami. Kamu makan tidur yang enak aja. Mendengar perkataan ibunya, Bima kembali merasa yakin. Ia ingat Tari dulu sangat mencintainya. Pasti ini hanya emosi sesaat. Lagi pula, pekerjaan dan perusahaannya bergantung pada Tari. Mana mungkin dia tega menghancurkan periuk nasi mereka sendiri. Malam itu Tari tidak pulang. Bima berbaring sendirian di ranjang pengantin yang luas, merasa hampa. Ia memegang ponsel ingin mengirim pesan permintaan maaf, tapi teringat pesan ibunya untuk menjaga gengsi sebagai pria. Ia mengurungkan niatnya. Ia berdecak, mematikan lampu, yakin bahwa besok pagi semuanya akan kembali baik-baik saja. Tapi Bima tidak tahu bahwa di dalam kegelapan, roda gigi dari mesin penghancur yang Tari hidupkan sudah mulai berputar, siap melindas hancur semua ilusi dan khayalannya. 24 jam penentuan berlalu dalam keheningan yang menakutkan, menandakan badai yang mengerikan akan segera menghantam pria brengsek itu. Keesokan paginya, Bima bangun dengan mood yang cukup bagus. Ia bersiul di dalam rumah, berdandan rapi dan necis, lalu menyetir mobil ke kantor.
Ia meyakinkan diri bahwa hari ini ia akan mampir ke tempat Rina sebentar untuk menghiburnya, lalu sore nanti ia akan beli sebuket bunga untuk dibawa ke rumah. Tari meminta maaf. Skenario sempurna sudah ia gambar di kepalanya. Mobil baru saja berhenti di depan kantor perusahaannya. Bima melihat suasana yang tidak biasa, sangat ricuh. Ponsel di saku celananya mulai bergetar hebat. Ia melihat layar. Nomor mandor proyek perumahan elit. Bima mengangkat telepon dengan nada ceria. Halo, iya Pak. Gimana progres hari ini? Dari seberang terdengar teriakan kasar mengalahkan suara mesin molen beton. Progres, apanya? Bapak kerja gimana sih? Keramik sama sanitary yang janjinya dikirim pagi ini mana? Nggak ada bayangannya satu mobil pun. Tukang pada nongkrong nganggur semua di sini. Bima terkejut, senyumnya lenyap. Loh kok bisa? Saya udah tanda tangani surat keluarnya dari 2 hari lalu kok. Mungkin truknya kejebak macet. Bapak tenang dulu, saya telepon cek ke gudang. Bima mematikan telepon, buru-buru menghubungi Hendra, manajer gudang di perusahaan Tari. Nada deringnya berbunyi lama sekali baru diangkat. Halo Hendra, ini Mas Bima. Kok truk keramik ke proyek Blok A belum sampai? Tolong dicek dong. Tukang udah pada teriak-teriak ini. Suara Hendra terdengar dingin dan asing, tidak lagi ramah dan menjilat seperti biasanya. Selamat pagi Pak Bima. Saya menerima perintah dari Ibu Direktur Tari untuk menghentikan seluruh pasokan barang ke PT Bima Konstruksi. Kontrak telah dibatalkan karena pihak Bapak melanggar klausul pembayaran. Silakan hubungi kantor pusat untuk penyelesaian. Bima terpaku, ponselnya nyaris jatuh. Ia tergagap. Kamu ngomong apa? Istriku batalin kontrak, kamu salah orang nggak? Aku ini suaminya. Hendra menjawab singkat. Saya hanya menjalankan perintah tertulis. Ada tanda tangan dan cap merah dari Ibu Direktur Tari. Bapak nggak usah telepon saya lagi, percuma. Tut tut tut. Suara nada sibuk terdengar kering. Bima berdiri mematung di tengah kantornya, keringat dingin mengucur di punggungnya. Tari benar-benar melakukannya. Dia memutus pasokan barang, memutus jalan hidupnya. Belum sempat ia menata kembali pikirannya, telepon kembali berdering. Kali ini dari teknisi di proyek yang lain. Pak Bima gawat Pak. Pabrik beton juga bilang stop pasokan karena rekening perusahaan kita diblokir, nggak bisa transfer uang DP beton. Truk molennya udah sampai sini malah putar balik pulang. Bapak urus cepat, kalau nggak rusak semua fondasi rumah orang. Bima panik luar biasa. Ia berlari masuk ke ruang akuntansi, berteriak, Rina mana? Cek rekening bank sekarang, kenapa bisa diblokir? Rina yang sedang mengikir kukunya terlonjak kaget melihat Bima masuk dengan beringas. Ia gugup membuka komputernya dan mengecek. Mas, rekeningnya diblokir atas permintaan pemilik rekening bersama Mbak Tari. Pihak bank bilang statusnya sedang dalam sengketa, jadi sementara semua transaksi keluar dibekukan. Bima ambruk ke kursi, wajahnya pucat pasi tanpa darah. Ia baru paham. Tari tidak hanya memotong barang, tapi juga mengunci arus uangnya. Perusahaannya bermodal tipis, uang tunainya tak banyak. Semua aktivitas berjalan mengandalkan perputaran uang dari rekening bersama yang selalu diinjeksi oleh Tari. Kini, ia seperti ikan yang menggelepar di atas talenan. Di luar, telepon kantor berdering terus-menerus. Karyawan mulai berbisik-bisik. Para kreditor dan rekan bisnis mulai mencium bahaya. Bima memegangi kepalanya, merasa seolah atap rumah runtuh menimpanya. Kesombongan dan gengsi palsunya telah dihancurkan oleh kenyataan pahit hanya dalam satu pagi. Tari bukan lagi kucing penurut yang bersandar di pelukannya. Ia telah menjelma menjadi harimau buas yang melindungi wilayahnya. Bima duduk di ruang kerjanya, kedua tangannya mengacak-acak rambut yang sudah ditata rapi. Ruangan itu penuh dengan asap rokok. Ia sudah menelepon semua teman dan kerabatnya untuk pinjam uang panas, tapi semua menolak. Reputasinya selama ini selalu menumpang pada kekayaan istrinya. Sekarang rumor bahwa ia dan istrinya sedang bermasalah sudah menyebar. Siapa yang mau membuang uang percuma untuknya? Tiba-tiba Bima teringat pada pelampung penyelamat terakhirnya, dana gelap. 3 bulan lalu ia diam-diam memanipulasi proyek dan membuat faktur palsu, terkumpul sekitar 250 juta rupiah. Ia telah memberikan uang itu pada Rina untuk disimpan dengan alasan untuk tabungan masa depan mereka dan anak yang dikandung Rina. Ia pikir inilah saatnya menggunakan uang itu untuk DP material di tempat lain demi menyelamatkan keadaan sementara. Bima melompat bangun berlari ke ruang akuntansi. Rina sedang duduk bermain Facebook, wajahnya santai seolah tak terjadi apa-apa. Melihat Bima masuk, wanita itu tadinya ingin bermanja-manja tapi Bima langsung mencegahnya. Rina, mana uang 250 juta yang aku kasih kamu simpan waktu itu? Aku butuh cepat buat bayar keramik di agen baru. Rina membeku, matanya bergerak cepat mencari alasan. Ia menarik tangannya, menjawab gugup, uang yang mana ya mas?
Bima memelototinya dan melangkah mendekat. Kamu jangan main-main ya, aku lagi kebakaran jenggot nih. Bungkusan uang 250 juta yang aku kasih waktu ulang tahunmu. Katamu kamu simpan di berangkas pribadimu kan? Keluarkan sekarang. Rina mundur ke belakang, mulai mengeluarkan jurus tangisannya. Mas, uang itu udah aku pakai. Bima berteriak, wajahnya merah padam. Pakai buat apa? Kamu pakai apa sampai habis 250 juta dalam 3 bulan? Kamu makan emas. Tari, uang yang aku curi dari istriku, hasil keringatnya aku kasih ke kamu, malah kamu bakar di kripto. Mana? Sembunyiin di mana kamu? Keluarin sekarang. Rina menjerit, memegangi perutnya berguling-guling. Sakit perutku. Mas mau bunuh anak kita. Tolong, tolong. Direktur mukulin ibu hamil. Teriakan Rina membuat beberapa karyawan di luar heboh dan hendak masuk. Bima ketakutan dan melepaskan tangannya. Ia menatap selingkuhan mungilnya yang dulu tampak polos, kini menampakkan wujud aslinya sebagai ular berbisa. Ia tidak punya bukti apa-apa tentang penyerahan uang itu pada Rina. Semuanya uang tunai dari tangan ke tangan. Sekarang wanita itu berbohong. Bima benar-benar kehilangan segalanya. Bima berdiri tak berdaya melihat Rina yang sedang playing victim kesakitan. Ia sadar telah ditipu mentah-mentah. Istri meninggalkannya, aset dibekukan, selingkuhannya menipunya. Ia tertawa getir, senyumnya miring di wajahnya mendadak tirus. Mas, pergi sana. Jangan sakiti aku sama bayiku, usir Rina sambil menangis. Dalam kilatan air matanya, Bima bisa melihat sebersit ejekan dingin. Wanita itu tahu masa jaya Bima sudah habis. Sekarang ia tak lebih dari pengutang miskin tak berguna, tak ada untungnya lagi dipertahankan. Bima terhuyung keluar dari ruangan merasa seakan seluruh dunia berbalik memusuhinya. Apa yang harus ia lakukan? Hanya ada satu cara, pulang memohon pada ibunya untuk menjual emas simpanan hari tuanya demi menyelamatkannya. Bima menyeret langkahnya pulang ke rumah, penampilannya memelas seperti orang kehilangan jiwa. Begitu melihat putranya, Ibu Sari langsung bertanya, "Gimana nak, si Tari udah ketakutan belum? Dia udah telepon minta maaf." Ibu kan udah bilang harus dikerasin baru dia takut. Bima menundukkan kepalanya ke meja, suaranya serak. Ibu hancur semuanya. Dia motong semua pasokan barang, blokir semua rekening. Si Rina juga bawa lari dana gelap kasku. Sekarang proyek mandek semua. Orang-orang pada minta ganti rugi penalti kontrak. Aku bisa masuk penjara, Bu. Mendengar itu Ibu Sari tertegun, lalu wajahnya berubah ungu karena marah. Tapi ia bukan marah pada putranya yang bodoh, ia marah pada Tari. Dalam logika sintingnya, semua ini salah Tari. Tari yang jahat, Tari yang tak punya hati, sampai putranya jadi begini. Berani-beraninya dia mau bunuh suaminya pelan-pelan ya. Dasar perempuan jahat kayak ular berbisa. Aku harus cari dia, aku harus nuntut keadilan buatmu. Tak sekadar bicara, Ibu Sari dengan semangat membara mencegat ojek dan meluncur langsung ke showroom Tari. Ia tak percaya Tari berani berbuat macam-macam padanya di tempat umum. Ia akan menggunakan otoritasnya sebagai ibu mertua, menggunakan mulut tajamnya untuk mempermalukan Tari, memaksanya menyerah. Siang itu showroom sedang sangat ramai dikunjungi pelanggan dan kontraktor. Ibu Sari menerobos masuk ke pintu, membentak security. "Minggir, aku ini ibu mertuanya direktur kalian. Siapa yang berani halangin aku?" Belum sempat security bertindak, Ibu Sari sudah menerobos ke tengah lobi utama. Ia membanting tasnya ke lantai, duduk mengemper di atas lantai keramik mengkilap, mulai memukul-mukul pahanya dan menangis meraung-raung. "Aduh Gusti Pangeran, orang-orang lihatlah ke sini. Menantu saya merampok uang suaminya, mengusir saya dan anak saya ke jalanan. Tolong, menantu durhaka mau bunuh suaminya sendiri demi selingkuhannya." Teriakan Ibu Sari membuat seluruh showroom hening. Para pelanggan kebingungan, karyawan saling berbisik tak tahu harus berbuat apa. Melihat semua orang memperhatikannya, Ibu Sari makin keras berteriak, mengarang berbagai keburukan tentang Tari. Ia menceritakan betapa lelahnya membesarkan anak, lalu menuduh Tari sebagai wanita yang air susu dibalas air tuba, habis manis sepah dibuang. Tepat saat itu, pintu kaca di lantai 2 terbuka. Tari melangkah turun dari tangga. Ia mengenakan setelan jas hitam elegan, rambutnya dicepor rapi, auranya dingin dan penuh wibawa. Ia sama sekali tidak terlihat takut atau malu. Di tangannya ia memegang map dokumen tebal. Tari berjalan menghampiri Ibu Sari, menatap rendah wanita yang sedang bermain sandiwara di bawah kakinya. "Ibu, bangunlah. Jangan jadi tontonan orang lagi. Di sini ada kamera CCTV yang merekam suara dan gambar." Ibu Sari mendongak. Melihat Tari, ia langsung melompat hendak menjambak rambutnya. "Dasar kurang ajar, kembalikan uang suamimu. Kamu blokir rekeningnya biar dia mati kelaparan, ha?" Tari mundur selangkah, mengangkat map dokumen tinggi-tinggi, suaranya terdengar lantang dan jelas untuk semua orang. "Bapak Ibu semua di sini mau tahu kebenarannya kan? Ibu mertua saya menuduh saya merampok uang suami. Silakan lihat ini."
Tari mengeluarkan lembaran rekening koran dan kontrak utang menunjukkannya pada beberapa pelanggan di dekatnya. Ini surat utang perusahaan Mas Bima berutang 1,5 miliar rupiah uang barang yang belum dibayar. Ini rekening koran bukti bahwa Mas Bima diam-diam menarik uang 250 juta dari rekening bersama ke rekening atas nama Rina. Dan ini berita acara bahwa Mas Bima mencuri 150 gram emas mahar saya. Terdengar bisik-bisik dari kerumunan. Orang-orang melihat angka-angka yang berbicara itu, lalu memandang Ibu Sari dengan tatapan jijik. Ya ampun, jadi laki-laki kok pengecut banget, udah curi emas istri, miara pelakor pula. Ibu tua ini maling teriak maling rupanya. Pantesan aja dicerai, punya mertua kayak gini sih ngeri. Mendengar gunjingan itu, Ibu Sari kaku tak bisa bicara. Ia baru mau mengeluarkan jurus makian kasarnya untuk menutupi malu, tapi Tari langsung memotong dengan suara tegas. Ibu pulang sana. Kalau ibu terus bikin onar dan mengganggu usaha saya akan panggil polisi. Nanti jangan salahkan saya kalau saya bertindak tanpa ampun. Saya sudah ajukan gugatan cerai. Kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Melihat tatapan tegas, Tari dan sikap sinis orang-orang di sekitarnya, Ibu Sari sadar ia sudah kalah telak. Ia merangkak bangun, mengambil tasnya menutupi wajahnya, lalu berjalan keluar dengan gontai diiringi tawa sinis kerumunan. Belum pernah ia merasa begitu terhina dan dipermalukan. Niatnya datang untuk mempermalukan Tari, namun pada akhirnya dialah yang dikuliti watak aslinya di depan umum. Tari duduk di ruang tamu rumah orang tuanya, tangannya memutar cangkir teh hangat, tapi pikirannya sepenuhnya terfokus pada map tebal yang baru diletakkan Tio di atas meja. Tio duduk di hadapan kakak perempuannya. Wajahnya kusam karena panas dan debu proyek, tapi matanya berbinar cerdas. Ia baru saja pulang dari kampung halaman Rina untuk memverifikasi informasi. Hasil yang didapatnya lebih mengejutkan dari yang mereka perkirakan. Tio mendorong map itu ke arah Tari, suaranya merendah serius. Mbak lihat deh, semua kebenarannya ada di sini. Rina itu gak polos sama sekali. Dia itu rubah, licik berbulu domba. Tari membuka halaman demi halaman. Matanya terpaku pada foto-foto kandid. Rina sedang bersama seorang pria bertato di sebuah warung kopi kumuh di pinggiran kota. Di foto itu, keduanya tampak sedang berdebat sengit. Pria itu menjambak rambut Rina, sementara Rina berlutut memohon. Tari menatap Tio. Siapa laki-laki ini? Tio tersenyum sinis. Namanya Hasan, panggilannya Hasan Kodet. Preman tukang judi sekaligus suami si Rina di kampung. Mereka udah kumpul kebo 3 tahun tapi nggak nikah resmi. Kabarnya Rina punya utang besar ke rentenir gara-gara ikut judi bareng si Hasan ini. Tari mengernyit, ia membuka halaman selanjutnya. Itu adalah fotokopi hasil USG kandungan. Tanggal di kertas itu adalah 3 bulan yang lalu. Tio menunjuk kertas itu menjelaskan, ini yang paling penting Mbak lihat tanggalnya. Waktu itu bayinya udah umur 8 minggu. Sementara info dari Mbak Bima itu baru rekrut Rina dan main gila sama dia 2 bulan ini. Dihitung dari waktunya, bayi itu jelas-jelas bukan anak Bima. Tari tertegun. Ia tahu Bima mata keranjang, tapi ia tak menyangka pria itu sebodoh itu sampai ditipu wanita untuk jadi bapak sambung dengan sangat mulus. Bima pasti berpikir ia akan segera punya anak laki-laki pewaris menyuplai uang untuk gundiknya, padahal ia sedang membesarkan anak orang lain. Tari menggeleng dan tertawa getir. Ternyata suamiku cuma dijadikan mesin ATM buat bayar utang. Rina butuh orang bodoh yang berduit dan berstatus untuk jadi tameng saat dikejar, debt collector. Dan Bima adalah mangsa yang paling empuk. Tio mengangguk dengan wajah penuh amarah. Benar, si Bima dimanipulasi mentalnya tanpa sadar. Dipikirnya dia pria sukses yang dapat daun muda, nggak taunya rumput beracun. Aku juga dapat info Hasan Kodet lagi dikejar habis-habisan sama rentenir. Rina ke Jakarta cari kerja tujuan utamanya ya buat ngirim uang ke si preman itu. Tari menutup map itu, di hatinya muncul rasa jijik sekaligus kasihan. Bima telah mengkhianatinya, menginjak-injak ikatan, pernikahan demi wanita yang tak benar. Pria itu mengorbankan kebahagiaan keluarga dan kehormatan dirinya untuk melindungi janin yang bukan darah dagingnya. Tio bertanya, sekarang Mbak mau gimana? Mau bongkar semua ini biar si Bima melek? Atau aku suruh orang labrak si Rina itu? Tari berpikir sejenak lalu menggeleng, tatapan matanya kembali dingin. Enggak, belum saatnya. Bima lagi mabuk kepayang, kalau aku kasih tahu sekarang belum tentu dia percaya. Bisa-bisa dia mikir aku cuma ngarang cerita buat fitnah selingkuhannya. Tari berdiri, berjalan ke jendela memandang pepohonan di halaman yang bergoyang ditiup angin. Biarkan saja dulu Tio. Aku mau Bima ngerasain rasanya kehilangan segalanya. Saat dia udah hancur-hancuran, terpojok gak ada jalan keluar, dan sadar wajah asli selingkuhannya, disitulah rasa sakitnya akan benar-benar terasa. Bangkai yang disimpan pasti baunya bakal kecium juga. Si Rina itu lagi butuh uang cepat, pasti dia bakal bikin ulah lagi.
Tio memandang kakak perempuannya, mengangguk kagum. Kakak perempuannya yang biasanya lembut dan selalu mengalah, saat di pojokan ketangguhannya tak kalah dengan pria manapun. Mbak tenang aja, aku bakal suruh orang terus pantau mereka. Gerak-gerik pasangan busuk itu bakal dilaporin lengkap ke Mbak. Tari berbalik tersenyum lega. Makasih ya Tio, kalau nggak ada kamu, mungkin Mbak masih dibodohi mereka. Dalam peperangan ini, Tari sudah memegang kartu truf. Ia menguasai kelemahan mematikan lawannya, hanya menunggu waktu yang tepat untuk memberikan pukulan terakhir. Bima, bermimpilah terus soal rumah baru dan anak-anakmu. Mari kita lihat saat kau bangun nanti apa yang tersisa selain rasa malu. 1 minggu setelah Tari mengajukan gugatan cerai dan memblokir aset, perusahaan Bima benar-benar jatuh dalam kekacauan seperti pasar yang bubar. Tak ada uang untuk membeli material. Semua proyek pembangunan yang belum selesai harus berhenti. Pihak klien terus mengirimkan surat denda keterlambatan, mengancam pemutusan kontrak dan akan menuntut ke pengadilan. Bima duduk di kantornya yang sepi. Hampir semua karyawannya sudah resign. Karena Bima menunggak gaji 2 bulan. Hanya tersisa beberapa orang kepercayaan, tapi mereka pun sudah bersiap mencari pekerjaan baru. Di meja kerja Bima berserakan surat tagihan, panggilan sidang, dan surat pengunduran diri. Telepon kantor kembali berdering. Bima bergidik. Setiap kali telepon berdering, jantungnya mencelos ketakutan. Ia mengangkat gagang telepon, suaranya lemah. Halo PT Bima Konstruksi. Dari seberang terdengar suara dingin staf bank. Selamat pagi Pak Bima, saya dari bagian collection bank. Saat ini pinjaman agunan untuk rumah nomor 18 telah jatuh tempo, baik pokok maupun bunga selama 3 periode berturut-turut. Kami telah mengirimkan peringatan beberapa kali, tapi belum ada respons dari Bapak. Bima panik, keringat membasahi tubuhnya. Pak, tolong maklumi, kerjaan lagi, susah, saya lagi usahain uangnya. Kasih saya waktu 1 minggu lagi bisa Pak? Staf bank itu tegas. Tidak bisa Pak, sesuai prosedur, jika dalam 3 hari ke depan Bapak tidak melunasi tunggakan, kami terpaksa menyegel aset dan melelangnya untuk menutupi utang. Ini adalah pemberitahuan terakhir. Tut. Bima menjatuhkan gagang telepon ke meja. Rumah. Itu adalah satu-satunya rumah warisan milik ibu dan dirinya rumah yang dijaga dan dibanggakan Ibu Sari seumur hidup. Ia diam-diam menggadaikan sertifikat rumah itu ke bank untuk modal ekspansi perusahaannya. Percaya bahwa dengan backup, kekayaan Tari, bayar utang itu urusan kecil. Tapi sekarang saat Tari menarik modal, ia kehilangan kemampuan membayar. Jika rumah itu disita, ia dan ibunya harus tidur di jalanan. Bima memegangi kepalanya, rambutnya cak-cakan. Ia tak berani membayangkan bagaimana reaksi Ibu Sari jika tahu hal ini. Ibunya bisa pingsan, menangis, meraung-raung, atau memukulinya sampai mati. Dalam keputusasaannya, Bima meraih ponsel, menekan nomor Tari. Ia tahu hanya Tari yang bisa menyelamatkannya sekarang. Asal Tari mau membuka blokir rekening dan menjaminnya, ia bisa mempertahankan rumahnya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Bima menelepon puluhan kali, tapi yang menjawab hanya suara operator tanpa emosi. Tari telah memblokir nomornya, memutus segala jalur komunikasi dari telepon, WhatsApp hingga Facebook. Tari benar-benar ingin mendesaknya ke jalan buntu. Bima melempar ponselnya ke dinding. Ponsel itu hancur berkeping-keping, sama seperti hidupnya saat ini. Brengsek, kenapa kamu jahat banget Tari? Teriak Bima di ruangannya yang kosong. Ia menyalahkan Tari yang kejam, tapi ia lupa bahwa dialah yang menabur angin sehingga menuai badai. Keserakahan dan pengkhianatannya sendirilah yang mendorongnya ke jurang kehancuran. Tepat saat itu pintu ruangan terbuka kasar, Ibu Sari berlari masuk dengan terengah-engah, tangannya memegang surat pemberitahuan dari bank yang baru saja dikirim ke rumah. Wajahnya sepucat kertas. Bima, kamu jelasin sama ibu apa maksud surat ini? Bank mau nyita rumah kita. Sejak kapan kamu gadaikan rumah kita? Bima menatap ibunya, mulutnya terasa pahit tak bisa berkata-kata. Efek domino telah dimulai dan pion terakhir yang akan runtuh adalah rumah tempat mereka bernaung. Mimpi buruk sesungguhnya baru saja dimulai. 2 minggu kemudian, sidang mediasi pertama digelar di Pengadilan Agama. Hujan rintik-rintik turun, udara terasa lembab dan suram. Tari datang bersama pengacaranya, Naufal. Ia mengenakan setelan gaun kerja navy yang elegan, riasan wajahnya tipis tapi memancarkan ketenangan dan kepercayaan diri. Sebaliknya, Bima muncul dengan kondisi sangat memprihatinkan. Kumis dan jenggotnya tak bercukur, matanya cekung karena kurang tidur, kemeja yang dipakainya kusut masai seperti baru ditarik dari dasar lemari. Di ruang mediasi, hakim mediator duduk di tengah membaca berkas lalu menatap mereka berdua. Hari ini saya mengundang saudara berdua untuk mediasi. Saudara Bima, apakah Anda ada tanggapan mengenai gugatan cerai dari saudari Tari?
Bima buru-buru berdiri, suaranya bergetar penuh penyesalan. Ia sudah menyiapkan sandiwara ini dengan baik. Ia tahu tak bisa menang adu argumen hukum, jadi ia memutuskan playing victim untuk meluluhkan hati. Yang mulia, istriku, saya sama sekali tak ingin bercerai. Saya akui saya salah akhir-akhir ini, saya terlalu cuek sampai membuat istri saya sedih. Tapi semua ini hanya salah paham. Saya masih sangat mencintainya. Tolong Yang Mulia, beri saya kesempatan untuk memperbaiki diri. Setelah berkata begitu, Bima menoleh ke Tari, matanya berkaca-kaca. Ia berjalan dari kursinya, tiba-tiba berlutut di tengah ruang mediasi di depan banyak orang. Tari, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Ibuku memang emosian, makanya sampai menampar ibumu. Aku janji bakal bawa ibuku minta maaf langsung ke bapak ibumu. Uangmu juga bakal aku balikin semua. Jangan tinggalin aku nggak bisa hidup tanpamu. Akting Bima begitu mendalam sampai orang luar mungkin akan merasa kasihan. Tapi tidak bagi Tari. Ia menatap Bima yang berlutut di kakinya. Di dalam hatinya hanya ada rasa mual. Baru kemarin pria ini memakinya lewat telepon karena memblokir kontak. Sekarang berlutut mengemis. Orang ini benar-benar tidak punya harga diri. Tari menatapnya dingin. Suaranya tajam. Mas Bima berdirilah. Jangan main drama di tempat terhormat ini. Kamu bilang kamu cinta padaku. Kamu bilang ini cuma salah paham. Lalu bagaimana kamu menjelaskan ini? Tari memberi isyarat pada pengacara Naufal. Naufal membuka koper dan mengeluarkan setumpuk bukti, meletakkannya di meja hakim dan memberikan salinannya pada Bima. Ini mutasi rekening saat kamu mentransfer uang ke Rina. Totalnya lebih dari 250 juta rupiah dalam 3 bulan dengan note biaya hidup dan perawatan kandungan. Dan ini rekaman suara saat kamu mengakui mencuri 150 gram emas maharku dengan dalih DP tanah padahal untuk foya-foya pribadimu. Bima memegang tumpukan kertas itu, tangannya gemetar, wajahnya berubah warna dari merah menjadi pucat pasi. Ia tak menyangka Tari bisa mengumpulkan bukti sedetail itu. Tari memutar rekaman suara dari ponselnya. Suara mabuk Bima di malam pertama dan suara arogannya saat ditanya soal emas terdengar jelas di ruang mediasi. Berangkasmu kan kamu sendiri yang pegang, kenapa nanya aku? Iya, aku yang ambil. Terus kenapa? Semua alasan Bima hancur berkeping-keping. Hakim mediator mengernyit menatap Bima dengan pandangan tajam. Saudara Bima, apakah ada penjelasan soal bukti-bukti ini? Mengambil harta istri tanpa izin, memiliki hubungan di luar nikah, dan menyembunyikan harta bersama adalah pelanggaran serius. Bima kaku, mulutnya tergagap, keringat mengalir turun ke kerah bajunya. Ini karena saya ditipu. Rina yang menipu saya. Tari memotong perkataannya dengan suara tegas. Kamu ditipu atau dengan rela hati berselingkuh hasilnya sama saja. Saya tak sudi hidup bersama pria yang pencuri, peselingkuh, dan juga membiarkan ibunya menghina keluarga saya. Saya minta pengadilan segera memproses perceraian ini. Saya tidak butuh harta gono gini darinya. Saya hanya ingin mengambil hak saya kembali dan mengakhiri pernikahan ini. Bima benar-benar runtuh. Ia duduk terkulai di lantai, tatapannya kosong. Sandiwara sempurnanya telah ditelanjangi. Ia menyadari Tari sudah tak punya setitik pun belas kasih untuknya. Di hadapannya sekarang bukanlah istri penurut yang mudah ditindas, melainkan gunung es dingin yang tak bisa digoyahkan. 2 hari kemudian, pasca gagalnya mediasi, bencana sesungguhnya menimpa perusahaan Bima. Sekitar pukul 10 pagi, sebuah mobil pickup penuh dengan pria bertato berwajah sangar berhenti di depan kantor. Mereka membawa balok kayu dan pipa besi, menyerbu masuk ke dalam kantor. Pemimpinnya adalah pria dengan bekas luka di wajahnya, Hasan Kodet, suami siri Rina. Rina telah kabur entah kemana setelah Bima tak lagi ada nilainya untuk dimanfaatkan. Wanita itu hanya meninggalkan pesan singkat pada Hasan bahwa datanglah ke Bima si direktur untuk menagih utang. Dialah ayah bayinya. Hasan Kodet berteriak, mana si Bima? Suruh keluar. Karyawan kantor berlarian ketakutan. Bima yang bersembunyi di ruang kerjanya mendengar teriakan itu dan langsung cuy ke bawah kolong meja, gemetar seperti daun tertiup angin. Hasan Kodet tak menemukan Bima lalu memberi perintah pada anak buahnya. Hancurin tempat ini biar dia keluar. Para preman mulai merusak semuanya. Kaca pecah berderai, meja dan kursi dipatahkan, komputer dibanting ke lantai hancur berantakan. Suasana kantor menjadi kacau balau. Tepat pada saat itu, Ibu Sari datang ke kantor untuk mengantarkan makan siang putranya. Melihat pemandangan hancur itu, ia panik dan berusaha melerai. Aduh Gusti, bapak-bapak ini lagi ngapain? Kenapa hancurin kantor anakku? Polisi. Tolong ada rampok.
Hasan Kodet menoleh memelototi wanita tua yang sedang berteriak itu. "Hei nenek tua, diam. Anakmu utang ke istriku terus dia kabur. Kamu suruh anakmu keluarin uangnya. Kalau nggak aku bakar kantor ini." Mendengar soal uang, naluri pelit Ibu Sari muncul. Ia maju merebut vas keramik, Feng Shui, mahal yang hendak dihancurkan oleh salah satu preman. "Jangan pecahin yang ini 10 juta harganya. Jangan." Preman itu kesal dan mengayunkan tangannya mendorong Ibu Sari dengan keras. "Minggir, Nek!" Ibu Sari terhuyung mundur, kakinya terpeleset, punggungnya membentur ujung meja, lalu seluruh tubuhnya ambruk ke lantai yang penuh pecahan kaca. Kakiku patah." Ibu Sari menjerit kesakitan, memegangi kakinya yang bengkok ke arah yang tidak wajar. Darah mulai mengalir dari luka goresan kaca. Melihat ada yang terluka parah, para preman sedikit ragu. Hasan Kodet meludah ke lantai lalu menunjuk Bima yang baru berani mengintip dari bawah kolong meja. "Hari ini aku kasih peringatan. Berapa hari lagi aku balik, kalau nggak ada uang, jangan salahin aku bertindak nekat." Setelah berkata begitu, kawanan itu pergi meninggalkan kantor yang berantakan dan Ibu Sari yang mengerang kesakitan. Bima buru-buru memanggil ambulans membawa ibunya ke rumah sakit. Di rumah sakit ortopedi, dokter memvonis tulang paha Ibu Sari patah dan tulang panggulnya retak. Harus segera dioperasi. Biaya operasi dan rawat inap diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Bima merogoh sakunya 1 juta pun tak ada. Kartu ATM diblokir, uang tunainya habis. Ia duduk termangu di lorong rumah sakit. Ibu Sari terbaring di brangkar, meringis kesakitan tapi masih tak lupa memberi perintah. Telepon si Tari. Suruh dia datang ke sini. Dia itu menantu, dia punya kewajiban. Ibu mertuanya sakit begini masa dia nggak muncul. Suruh dia bawa uang buat bayar rumah sakit. Bima ragu-ragu tapi ia sudah di jalan buntu. Ia terpaksa meminjam ponsel perawat untuk menelepon Tari. Kali ini Tari mengangkatnya mungkin karena nomor asing. "Halo, dengan siapa?" Bima berkata cepat dengan nada panik. "Tari, ini aku. Ibuku kecelakaan, kakinya patah dan sekarang masuk rumah sakit." Ibu kesakitan banget. "Kamu cepat ke sini ya, bawa uang buat DP rumah sakit, aku lagi bener-bener seret nih." Hening beberapa detik di seberang sana. Lalu suara Tari terdengar dingin dan jauh. "Mas Bima, kita sedang proses cerai. Secara hukum dan perasaan, saya sudah tidak punya kewajiban apa-apa pada keluargamu. Ibu mertua kecelakaan, saya turut prihatin, tapi itu tanggung jawabmu. Saya bukan mesin ATM yang bisa kalian panggil kalau butuh. Tapi kan gimana pun juga kalian pernah jadi ibu dan anak." Tari memotong. "Hubungan itu sudah mati sejak dia menampar ibuku dan memakiku wanita tak tahu diri. Saya akan kirim parsel buah sebagai bentuk simpati pada kenalan saja. Soal uang dan perawatannya urus sendiri." "Selamat siang." Tari memutus teleponnya tanpa ragu. 1 jam kemudian, seorang kurir ojek online mengantarkan sekeranjang buah dan sebuah amplop ke rumah sakit. Di dalam amplop tidak ada uang, hanya selembar kertas bertuliskan singkat, "Semoga lekas sembuh. Jodoh kita sudah berakhir, tolong jangan ganggu lagi." Ibu Sari memegang kertas itu, tangannya gemetar karena marah, tapi air matanya menetes. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa sangat tak berdaya dan kesepian. Ia berbaring di kasur putih rumah sakit, melihat putranya yang tak berguna duduk tertunduk di sudut ruangan, lalu melihat keranjang buah dingin dari mantan menantunya. Ia baru sadar, keserakahan dan kejahatannya sendirilah yang telah mendorongnya ke jurang kehancuran ini. Tapi penyesalan kini sudah terlambat. Bima meninggalkan rumah sakit dalam keadaan setengah sadar, kepalanya berputar memikirkan tumpukan utang dan bayangan ibunya yang mengerang di ranjang rumah sakit. Ia butuh uang. Pikiran itu merasukinya seperti binatang buas. Dan satu-satunya orang yang bisa ia pikirkan untuk ditagih uangnya adalah Rina. Meski Rina sudah menghindar, Bima teringat Rina pernah bercerita punya kerabat yang berjualan soto di kampung kumuh bantaran Sungai Ciliwung. Dalam keputusasaannya, ia menebak-nebak Rina mungkin bersembunyi di sana. Bima meminjam motor butut temannya memacu kendaraannya ke area kumuh itu. Hari sudah mulai gelap, bau sampah dan selokan menyengat tajam. Setelah berputar-putar, jantung Bima mencelos. Ia melihat sosok yang ia kenal, Rina. Tapi wanita itu sama sekali tidak tampak menderita atau ketakutan seperti yang ia bayangkan. Rina sedang duduk di warung pecel lele pinggir jalan, tertawa ceria bersama seorang pria bertato. Pria itu tak lain adalah Hasan Kodet, orang yang telah mengobrak-abrik kantornya tempo hari. Darah Bima mendidih. Ia memarkir motornya asal-asalan dan menyerbu masuk ke warung itu. "Rina, balikin uangku!" teriak Bima mengejutkan seisi warung. Rina yang sedang memegang ayam goreng terhenti. Ia menoleh melihat Bima, wajahnya sedikit kaget tapi dengan cepat berubah sinis. Ada Pak Direktur Bima. Kok penampilan Bapak lusuh banget kayak gembel begini?" Bima tak bisa menahan amarahnya. Ia menunjuk wajah Rina dan Hasan. "Kamu nipu aku, kamu bilang diancam utang sama preman ini, kamu bilang anak itu anakku."
Ternyata kalian sekongkol mau ngerampok hartaku ya. Balikin 250 jutaku sekarang atau aku lapor polisi. Hasan Kodet meletakkan gelas es tehnya dengan keras, lalu berdiri meregangkan ototnya, memperlihatkan tato yang menutupi lengannya. Ia menyeringai memperlihatkan giginya yang kuning karena asap rokok. Lapor polisi? Mau laporin apa? Kamu ngasih uang ke selingkuhanmu kan sukarela, mana surat utangnya, mana buktinya? Bima kaku. Ia beralih menatap Rina, tatapannya memelas campur benci. Rina, aku baik sama kamu. Aku mau cerain istriku demi nikah sama kamu. Tega kamu giniin aku. Ibuku lagi di rumah sakit, aku butuh uang. Kamu balikin sedikit aja gak apa-apa. Rina tertawa terbahak-bahak, tawanya terdengar getir dan kejam. Ia berdiri menepuk-nepuk tangannya seolah membersihkan kotoran. Sadar Mas Bima, kamu pikir aku beneran cinta sama kamu. Ngaca dong. Selain status direktur abal-abal yang modalnya minta istri, kamu punya apa? Laki-laki pengecut, letoy, uang istri aja nyuri. Kamu bisa nafkahin siapa? Setiap kata Rina bagaikan pisau yang menusuk jantung Bima. Kebenaran yang telanjang dan kejam dipaparkan di depan umum. Bima gemetar, kamu. Kamu perempuan keparat. Rina mencibir, keparat, aku masih lebih baik daripada kamu. Kamu itu laki-laki brengsek, udah punya istri cantik pintar, malah gatal sama perempuan lain. Sekarang udah jatuh miskin mau gigit orang. Pergi sana bikin sepet mata aja. Rasa malu yang memuncak membuat Bima hilang akal. Ia menggeram lalu menerjang ke depan, hendak menjambak rambut Rina dan menamparnya. Mati kamu. Tapi sebelum tangan Bima menyentuh Rina, tangannya ditangkap erat oleh Hasan. Preman itu mengayunkan tinjunya telak ke wajah Bima, membuatnya terpelanting ke tanah. Darah mengucur dari hidungnya. Berani kamu memukul istriku? Cari mati. Hasan dan beberapa anak buahnya langsung mengeroyok Bima. Bima hanya bisa memegangi kepalanya menahan rasa sakit, teriakannya menggema di sudut jalan itu. Warga sekitar yang melihat keributan langsung berteriak memanggil bantuan. Tak lama, Hansip dan petugas polisi polsek datang melerai. Semuanya dibawa ke kantor polisi. Di sana Bima duduk meringkuk di sudut ruangan, wajahnya bengkak, bajunya sobek-sobek. Ia melaporkan penipuan Rina, tapi seperti yang Hasan bilang, ia tak punya bukti selembar pun. Uang tunai diberikan tanpa tanda terima, apalagi uang itu hasil dari hubungan gelap. Petugas polisi menggelengkan kepala melihat Bima. Bapak mau nuntut penipuan tapi nggak ada bukti otentik. Sebaliknya, tindakan Bapak bikin keributan di tempat umum dan mau memukul orang itu jelas-jelas ada buktinya. Sementara ini kalian semua kami beri teguran keras. Bapak pulang saja. Introspeksi diri cara hidup Bapak. Bima melangkah keluar dari kantor polisi saat larut malam. Tubuhnya babak belur, dompetnya kosong, harga dirinya hancur tak tersisa. Ia menyeret kakinya di jalanan sepi, sadar bahwa ia telah benar-benar kehilangan semuanya. Harga yang harus dibayar atas pengkhianatannya ternyata jauh lebih mahal dari yang ia bayangkan. Seminggu setelah kejadian di kantor polisi, hari nahas yang paling ditakuti Bima akhirnya tiba. Pagi-pagi sekali sebuah mobil dari pihak bank beserta petugas eksekusi berhenti di depan rumah 3 lantai yang dulu dibanggakan keluarga Bima. Tetangga mulai mengintip dan berbisik-bisik. Bima berdiri di pintu memegang surat penyitaan aset, wajahnya pucat tak berdarah. Ia sudah berusaha mencari pinjaman kemana-mana tapi nihil. Tenggat waktu sudah lewat, bank terpaksa menyita rumah tersebut. Ibu Sari yang baru pulang dari rumah sakit kemarin, dengan kaki yang masih digips putih, duduk di atas kursi roda bekas pinjaman. Ia melihat orang-orang tak dikenal itu mengangkut barang-barangnya keluar dan menangis histeris. Gusti Allah, rumahku, seumur hidup nabung buat beli rumah ini. Kenapa kalian jahat banget? Jangan ambil rumahku. Petugas bank memandang Iba tapi tetap tegas. Mohon maaf Ibu, kami hanya menjalankan tugas sesuai perjanjian. Anak Ibu sudah tanda tangan surat gadainya. Karena sudah tak sanggup bayar, kami harus menyita. Tolong Ibu dan Bapak segera berkemas dan kosongkan rumah ini. Bima tertunduk tak berani menatap ibunya. Ia diam-diam membereskan pakaian dan barang-barang seadanya, memasukkannya ke dalam karung goni. Perabotan mewah, kursi kayu jati yang dulu ia pamerkan, semua disita untuk potong utang. Ibu dan anak itu keluar dari rumah. Bima mendorong kursi roda ibunya, memanggul tas pakaian, tangannya menenteng plastik kresek. Pintu pagar besi ditutup dengan suara debuman keras. Mereka menempelkan stiker segel merah di pintu itu. Berakhirlah sudah. Mereka menyewa bajaj membawa barang-barang ke sebuah indekos kumuh di ujung gang sempit dan lembab. Inilah satu-satunya tempat yang bisa Bima sewa dengan sisa uangnya. Kamar kos itu hanya seluas 3x4 meter. Atap sengnya membuat ruangan panas minta ampun. Ket dindingnya mengelupas, lantainya lembab dan bau apek. Ibu Sari yang baru saja diangkat Bima ke atas kasur tipis langsung meringis menutup hidungnya. Bau apa ini Bima? Ibu nggak mau tinggal di sini. Panas begini mana bisa napas? Ibu mau pulang.
Bima yang sedang menata barang sambil mengusap keringat menjawab kesal. Rumahnya udah disita, mau pulang kemana lagi? Ibu tahan aja deh, ada tempat buat tidur aja udah syukur. Mana ada uang buat sewa hotel? Mendengar bentakan anaknya, Ibu Sari menangis terseduh. Ia melihat sekeliling kamar yang sempit, teringat kamar mandinya yang luas dan wangi di rumah dulu. Ia teringat masakan enak dan hangat buatan Tari. Teringat bagaimana lembutnya, Tari membuatkan teh untuknya kalau ia sedang sakit. Kenapa nasibku begini ya Allah? Lagi enak-enak jadi nyonya sekarang harus menderita di gubuk reot ini. Semakin ibunya mengeluh, Bima makin kesal. Tapi ia tak bisa menyalahkan siapa-siapa. Perusahaannya sudah resmi pailit, utang menumpuk. Dari seorang direktur bermobil, kini ia jadi gelandangan. Siang itu, makan pertama mereka di kosan hanyalah semangkuk sayur kangkung bening dan beberapa potong tahu bumbu kecap yang keasinan. Ibu Sari menggigit tahu itu, mengunyahnya dengan susah payah, lalu menelannya paksa. Ia meletakkan sendoknya, menghela napas. Ibu kangen ayam tim buatan Tari. Masakannya pas di lidah nggak kayak kamu. Masak tahu aja asinnya kayak garam segunung, siapa yang bisa makan? Bima yang sedang menyuap nasi terhenti saat mendengar nama Tari. Ia melempar sendoknya ke piring. Ibu jangan sebut-sebut nama dia lagi, bisa nggak? Dia itu lagi seneng-seneng di atas tumpukan uangnya. Sedangkan kita di sini mati perlahan. Ibu Sari terdiam, tapi di matanya terpancar penyesalan yang terlambat. Ia sadar, keserakahan dan kelakuan kasarnya lah yang telah mengusir menantu yang baik itu. Kini ia harus menerima azab kemiskinan dan kesepian di masa tuanya. Hidup melarat selama 2 minggu, Bima tak tahan lagi. Gengsinya yang tinggi akhirnya dikalahkan oleh rasa lapar dan kemiskinan. Ia memutuskan menebalkan muka mendatangi rumah mertuanya untuk memohon jalan keluar. Ia berpikir, bagaimanapun mereka pernah berkeluarga, Pak Herman dan Ibu Hani, orang yang berpendidikan, pasti tak tega melihat mantan menantunya mati kelaparan. Bima memilih datang sore hari. Ia memakai baju terburuknya, jenggot tak dicukur, terlihat sangat kuyu dan memelas. Ia berjalan kaki dari halte Transjakarta, berdiri di depan pagar besi kokoh rumah asri itu. Di halaman, Pak Herman sedang memangkas tanaman hias, sementara Ibu Hani duduk membaca buku di teras. Pemandangannya begitu damai, berbanding terbalik dengan hidup Bima yang bak neraka. Bima menarik napas dalam, mengumpulkan keberanian memanggil. Bapak Ibu, izinkan saya bertemu sebentar. Pak Herman mendengar panggilan itu, mendongak. Melihat Bima di luar gerbang, ia mengernyitkan dahi, meletakkan gunting tanamannya dan hendak keluar. Namun Ibu Hani lebih cepat. Ia menutup bukunya, melangkah tenang ke gerbang, sama sekali tak berniat membuka kunci. Ibu Hani menatap Bima dari balik jeruji besi, pandangannya dingin seperti melihat orang asing. Cari siapa? Di sini tidak ada yang jadi bapak ibumu. Bima mencengkeram jeruji besi, berlutut di trotoar. Ia menangis terseduh. Ibu, saya tahu saya salah. Saya laki-laki brengsek, saya udah nyakitin Tari. Nyakitin bapak ibu. Tolong maafkan saya, izinkan saya ketemu. Tari sekali aja. Saya mau minta maaf ke dia. Ibu Hani berdiri kaku tanpa sedikit pun rasa kasihan. Ia teringat tamparan menyakitkan yang dilayangkan ibu pria ini ke wajahnya. Ia teringat air mata kepedihan putrinya. Saudara Bima, berdirilah, jangan bikin drama di sini. Nanti ditertawakan tetangga. Bima masih berlutut sambil bersujud berulang kali. Saya nggak akan berdiri sampai ibu memaafkan saya. Bu, saya kehilangan segalanya. Rumah disita, perusahaan bangkrut, kaki ibu saya patah. Saya benar-benar di jalan buntu, Bu. Tolong kasihanilah saya, bicarakan pada Tari supaya mau bantu sedikit modal biar saya bisa mulai hidup baru. Saya janji bakal balas budi. Ibu Hani tersenyum dingin. Ternyata tujuan akhirnya tetap saja uang. Bima datang bukan karena benar-benar menyesal, tapi karena ia terpojok dan ingin mencari kembali mesin ATM yang pernah ia campakkan. Ibu Hani menatap mata Bima, suaranya lembut tapi setajam belati. Kamu bilang mau minta modal, atas dasar apa? Kamu lupa. Ibu kamu sendiri yang menghina anakku, menyebutnya menantu tak tahu diri yang menahan harta. Kamu sendiri yang mencuri emas istrimu untuk pelakor. Air yang sudah tumpah nggak bakal bisa dimasukkan ke gelas lagi. Ibu Hani terdiam sejenak lalu melanjutkan dengan nada lebih keras. Tamparan hari itu sudah menghapus semua ikatan keluarga kita. Rumah saya bukan tempat panti asuhan buat orang-orang tak tahu balas budi. Pulanglah, tanggung akibat perbuatanmu sendiri. Itu pelajaran hidup yang harus kamu pelajari. Setelah berkata begitu, Ibu Hani berbalik masuk ke dalam rumah, membiarkan Bima berlutut sendirian di depan gerbang. Pak Herman menatap istrinya, menghela napas pelan. Apa ibu nggak terlalu keras? Ibu Hani duduk, mengambil bukunya tapi tangannya sedikit gemetar. Tidak, Pak. Sama orang seperti dia berbaik hati berarti kita kejam pada anak kita sendiri. Dia itu cuma menyesali uangnya yang hilang, bukan menyesal karena kehilangan Tari.
Di luar gerbang, Bima masih berlutut cukup lama. Orang yang lewat mulai menunjuk-nunjuk dan berbisik. Menanggung rasa malu yang teramat sangat, Bima merangkak bangun. Ia menatap rumah yang tertutup rapat itu, menyadari bahwa pintu menuju kehidupan nyamannya yang dulu telah tertutup untuk selamanya. Ia berbalik dengan lunglai, bayangannya memanjang di jalan yang sepi, sendirian dan putus asa. Hari sidang putusan pun tiba. Sidang berlangsung cepat karena semua bukti yang Tari serahkan sangat jelas dan meyakinkan. Bima tak punya pengacara, juga tak punya argumen untuk membela perselingkuhan dan penyembunyian hartanya. Bima duduk di kursi tergugat, kepalanya tertunduk, ia tak berani menatap Tari. Hari ini Tari mengenakan dres putih sederhana, ia tampak anggun dan segar. Kepercayaan diri dan ketenangannya semakin menonjolkan betapa menyedihkannya kondisi Bima. Hakim mengetuk palu, membacakan putusan. Berdasarkan bukti-bukti dan undang-undang yang berlaku, pengadilan mengabulkan gugatan cerai saudari Tari. Mengenai harta benda, yakni 150 gram emas dan uang sejumlah 250 juta rupiah. Karena saudara Bima diam-diam menggunakannya untuk kepentingan pribadi yang melanggar hukum, hal itu dianggap sebagai utang pribadi saudara Bima. Saudari Tari tidak memiliki kewajiban untuk membayar atau berbagi utang apapun yang timbul dari perusahaan pribadi saudara Bima. Bima mendengar putusan itu bagai disambar petir, jadi ia tidak mendapat bagian sepeser pun. Ia harus menanggung seluruh utang menggunung tanpa bisa membagi harta Tari, karena semua aset besar terdaftar sebelum pernikahan atau atas nama pribadi Tari dan terbukti asal-usulnya. Usai sidang, Tari memegang surat putusan di tangannya, melangkah keluar dari ruang sidang. Ia menghirup napas dalam-dalam, merasakan udara kebebasan memenuhi paru-parunya. Beban berat akhirnya terangkat. Ia bukan lagi istri dari pria brengsek, bukan lagi menantu dari wanita tua yang jahat. Ia adalah Tari, wanita yang mandiri dan bebas. Bima mengejar Tari hingga ke lorong. Ia hendak meraih tangan Tari, tapi melihat tatapan tajam pengacara Naufal di sebelahnya, Bima menarik tangannya. Tari berhenti menoleh menatap Bima untuk terakhir kalinya. Di matanya tak ada lagi kebencian, hanya ada rasa kasihan melihat seorang pecundang. Masih ada yang mau diomongin. Bima tergagap, suaranya tercekat. Aku minta maaf. Andai waktu bisa diulang, aku gak bakal perlakukan kamu begitu. Aku nyesel banget. Tari tersenyum tipis, senyuman yang sangat damai. Di dunia ini gak ada kata andai, Bima. Jalani sisa hidupmu dengan baik. Rawat ibumu, jangan biarkan dia menderita lagi. Itu satu-satunya cara kamu menebus dosamu sekarang. Setelah itu Tari berbalik pergi. Suara langkah sepatunya bergema teratur. Dengan mantap membawanya menjauh dari masa lalu yang kelam menuju cahaya terang. Bima terpaku di tempat menatap punggung mantan istrinya yang menghilang di balik pintu kaca. Sinar matahari sore menembus masuk, memanjangkan bayangan Bima di lantai yang dingin. Ia tahu mulai saat ini ia harus hidup dalam penyesalan dan siksaan yang tiada akhir. Ia telah menghancurkan sendiri periuk nasinya, membakar sendiri kebahagiaan yang banyak diimpikan orang. Di pelataran parkir pengadilan, mobil Tari sudah menunggu. Ia masuk ke dalam mobil, melihat keluar jendela, langit hari ini sangat biru dan tinggi. Ia mengambil ponsel, mengirim pesan pada ibunya. Ibu, urusannya sudah selesai. Nanti malam Tari pulang makan di rumah ya. 6 bulan berlalu sejak sidang putusan selesai. Waktu yang tidak terlalu panjang bagi kehidupan seseorang, namun cukup untuk mengubah total nasib seorang wanita yang berani melepaskan masa lalunya. Awal musim kemarau di Jakarta, matahari bersinar cerah menyinari jalanan ibu kota yang sibuk. Di kawasan elit Pondok Indah, sebuah signboard besar baru saja dipasang menonjol dengan warna hijau yang menyejukkan. Tari Wood, living, arsitektur hijau, dan interior elegan. Ini adalah karya baru yang sudah lama didambakan Tari, menandai langkah maju perusahaannya dari sekadar jual beli keramik dan bahan bangunan menjadi desain dan kontraktor interior all in. Tari berdiri di depan kantor merapikan pita karangan bunga ucapan selamat dari mitranya. Ia mengenakan gaun sutra berwarna krem, rambutnya dipotong pendek sebahu dengan ujung melengkung. Penampilannya tampak jauh lebih muda dan energik dibanding sosok istri murung berbaju rumahan 6 bulan lalu. Suara hak sepatu berbunyi mendekat dari belakang. Laras, kepala akuntan yang setia mendampingi Tari sejak awal, berlari-lari kecil membawa map. Bu Direktur pihak supplier kayu jati solid baru ngirim penawaran harga baru. Ibu tolong cek dan ACC ya biar keburu jadwal pengerjaan villa di puncak. Tari tersenyum mengambil map itu. Matanya menyapu cepat angka-angka di kertas. Ketajamannya dalam berbisnis masih utuh, tapi kini diiringi dengan ketenangan yang luar biasa. Oke Laras, bilang sama mereka minta diskon tambahan 2% lagi karena kita komitmen ambil partai besar kuartal ini. Ngomong yang enak, bilang kalau Tari Wood Living lagi ekspansi, kalau kerjasamanya bagus sama-sama untung.
Laras mengangguk cepat, matanya menatap bosnya dengan penuh kagum. Siap, Bu. Oh ya, Bu, tadi Pak Naufal dari perusahaan properti itu telepon ngajak Ibu hadir di acara launching proyek barunya malam ini. Bapaknya nanya berkali-kali loh, Ibu datang sendiri apa ada yang temenin? Tari tertawa, menggeleng pelan. Sejak bercerai, ia mendadak jadi primadona di mata banyak pria sukses. Mereka kagum pada ketangguhannya, menyukai kemandirian dan pesona janda sukses ini. Tapi hati Tari belum siap untuk terbuka lagi. Ia sedang menikmati kebebasan mutlaknya. Kamu balas aja Mas Naufal, saya akan datang tapi ditemani kamu. Nanti malam kamu ikut ya, sekalian belajar soal pasar properti, jangan malas. Laras tersenyum lebar. Asyik, berangkat Bu. Jalan sama Bu Bos itu suatu kehormatan buat saya. Sore harinya, Tari menyetir mobil barunya pulang ke rumah orang tuanya untuk makan malam. Mobil lamanya sudah ia jual tak lama setelah bercerai, seolah ingin membuang semua kesialan yang berhubungan dengan Bima. Rumah asli Pak Herman dan Ibu Hani hari ini riuh dengan suara tawa. Tio baru saja pulang dari proyek, sedang sibuk membantu ayahnya memperbaiki rak anggrek di teras. Melihat kakaknya pulang, Tio mengelap tangannya dan berlari membukakan gerbang. Mbak Tari pulang. Wajahnya cerah banget hari ini. Habis, deal. Kontrak besar lagi ya. Tari turun dari mobil, memberikan kantong berisi buah-buahan, impor pada adiknya, lumayan lah. Kamu sendiri gimana? Udah ada cewek yang ditaksir belum atau masih sibuk sama beton dan semen? Tio menggaruk kepalanya sambil cengengesan. Masih muda Mbak, fokus karir dulu kayak Mbak. Sekarang Mbak Tari itu idolaku. Makan malam berlangsung hangat. Ibu Hani memasak sayur bening bayam dan sambal terasi. Masakan sederhana yang sangat diidamkan Tari selama sibuk menjamu klien di restoran mewah. Pak Herman memberikan sepotong perkedel jagung untuk putrinya, suaranya hangat. Ayo dimakan nak, Bapak lihat kamu agak kurusan. Kerja memang penting, tapi kesehatan itu nomor 1, jangan terlalu diforsir. Tari menyuap nasi, merasakan kehangatan kasih sayang keluarga. Ia melihat rambut ayah ibunya yang makin beruban pasca masalah keluarganya dulu, hatinya terharu. Iya Pak, Tari tahu kok. Sekarang Tari kerja bukan cuma cari uang, tapi karena Tari senang, ngerasa hidup ini ada gunanya. Bapak Ibu tenang aja, Tari bisa atur waktu kok. Ibu Hani menatap putrinya, matanya lembut tapi menyimpan sedikit pikiran. Ia ragu sejenak lalu bertanya, Tari, Ibu mau tanya jujur, kamu masih benci nggak sama Bima dan Ibu Sari? Pertanyaan ibu membuat suasana sedikit hening. Tio berhenti mengunyah, menatap kakaknya menunggu jawaban. Tari meletakkan mangkuk nasinya, tatapannya menerawang keluar jendela, di mana bunga kertas sedang mekar merah merona. 6 bulan lalu saat keluar dari pengadilan, ia berpikir akan membenci mereka seumur hidup. Membenci pengkhianatan, keserakahan, dan hinaan itu. Tapi seiring berjalannya waktu, kesibukan kerja dan kasih sayang keluarga ternyata menyembuhkan lukanya lebih cepat dari perkiraannya. Kini, mendengar nama Bima, hatinya tenang tak beriak seperti air danau yang damai. Tari nggak benci kok Bu, menyimpan dendam itu cuma bikin capek diri sendiri. Buat Tari sekarang, mereka itu cuma orang asing yang pernah Tari kenal. Bagaimana hidup mereka, karma apa yang mereka terima, itu urusan Tuhan. Tari cuma peduli sama hidup, Tari dan keluarga kita aja sekarang. Ibu Hani menghela napas lega, tersenyum puas. Syukurlah kalau pemikiranmu sudah begitu, Ibu lega. Bisa merelakan berarti bisa menerima. Kebahagiaan manusia itu bukan tentang berhasil balas dendam sama orang jahat, tapi bisa hidup jauh lebih baik dari mereka. Tio menyela dengan antusias. Bener tuh Mbak, kemarin waktu aku ngecek proyek di dekat Pasar Induk, aku sekilas lihat orang yang mirip banget sama Bima lagi manggul karung beras di toko agen. Kelihatan lusuh banget, jenggotan dekil. Aku tadinya mau manggil tapi nggak jadi. Mendengar itu, Tari hanya tersenyum simpul. Bukan senyuman puas atau mengejek, bukan juga kasihan. Hanya senyuman mengerti akan hukum alam dalam kehidupan. Biarin aja yo. Setiap orang punya pilihan masing-masing. Waktu lagi enak gak tahu diuntung. Waktu susah ya harus tanggung sendiri. Ayo makan lagi keburu dingin. Sayur bayam buatan ibu memang paling enak sedunia. Tari mengambilkan sayur untuk ibunya, mengambilkan perkedel untuk ayah dan adiknya. Suara tawa kembali menggema. Di luar bulan sudah meninggi menerangi jalan lapang yang sedang ditapaki Tari. Jalan yang ditaburi bunga dari jeripayahnya sendiri tanpa ada lagi bayang-bayang para pengkhianat. Di saat yang sama, di sebuah area kos-kosan kumuh yang berada di ujung gang sempit langganan banjir di pinggiran Jakarta, suasana terasa pengap. Bau lumut sampah dan suara makian dari keluarga miskin bersahut-sahutan. Lah sapa ba? Di dalam kamar berukuran 3x4 meter itu, lampu neon kuning berkedip-kedip nyaris mati. Tak ada barang berharga di dalamnya selain beberapa karung pakaian yang berserakan dan sebuah kompor gas kecil yang sudah berkerak minyak. Ibu Sari berbaring meringkuk di atas tikar robek di lantai semen yang dingin.
Kakinya yang patah memang sudah lepas dari gips, tapi karena tak punya uang untuk beli obat bagus dan nutrisi yang cukup, ia kini berjalan pincang. Setiap kali cuaca dingin, kakinya ngilu sampai ke tulang. Ya, mengerang kesakitan, tangannya memukuli kakinya yang sakit. Aduh Gusti, kenapa nasibku sengsara begini? Sakitnya luar biasa. Duh, si Bima kemana sih? Jam segini belum pulang. Mau ngebiarin ibunya mati kelaparan apa? Pintu seng yang tipis itu didorong kasar dari luar sampai menimbulkan bunyi bantingan. Bima masuk, mengenakan pakaian kuli panggul yang penuh debu dan keringat. Ia melepas kaosnya begitu saja ke lantai, memperlihatkan dadanya yang kurus dan hitam terbakar matahari. Bau alkohol murahan tercium tajam dari napasnya. Bima berjalan gontai ke sudut ruangan, menuang segelas air putih dan menegaknya habis. Ibu ini ngeluh terus. Aku kerja jadi kuli panggul seharian, punggungku sampai mau patah cuma dapat 50.000 perak. Ibu cuma tiduran aja di rumah, ngapain ngeluh terus? Ibu Sari yang mendengar omongan putranya langsung bangun dan menunjuk wajah Bima. Kamu ngomong gitu sama ibumu? Aku yang ngelahirin dan besarin kamu. Dulu kamu jadi direktur, aku bisa ikut nyicip senangnya dikit. Sekarang kamu jadi kuli, aku harus ikut menderita. Coba kamu ngaca, masih pantas kamu disebut manusia. Bima tersenyum sinis, senyum yang miring di wajahnya yang tirus berantakan. Ia duduk menghempaskan diri ke lantai, bersandar di dinding, matanya sayu menatap ibunya. Ibu nggak usah ngungkit-ngungkit masa lalu. Ini juga salah ibu. Coba kalau ibu nggak serakah, nggak nyuruh aku ngambil emas istriku, nggak nampar ibunya tarik, kita nggak bakal kayak gini. Ibu sendiri yang bilang perempuan yang dicerai itu hina. Sekarang coba ibu lihat siapa yang hina, siapa yang mesti tinggal di gubuk kumuh ini. Ibu Sari terdiam kaku, ucapan anaknya seperti garam yang ditabur di lukanya. Ia marah tapi tak bisa membantah. Ia ingat betapa anggun dan berkuasanya, Tari saat di pengadilan, lalu melihat dirinya sendiri di cermin. Seorang wanita tua yang hancur, jalan pincang, pakaian kotor berantakan. Ia menangis meraung-raung. Aku nyesel, Gusti Allah, coba aja aku gak serakah, coba aja aku baik sama si Tari. Coba aja aku gak nampar besanku, pasti sekarang aku lagi tidur di kasur empuk makan sarang burung walet. Mendengar ibunya menangis, Bima makin pusing. Ia meraih botol anggur merah murahan yang disembunyikan di sudut ruangan, menegaknya panjang. Alkohol yang membakar tenggorokannya membuat ia melupakan kenyataan pahit sejenak. Dalam mabuknya, bayangan masa lalu kembali muncul. Ia ingat hari-hari saat pulang kerja selalu dibuatkan teh manis oleh Tari, baju yang disetrika rapi. Ia ingat rasanya dihormati orang-orang sebagai suami bos besar. Semua itu sudah hilang seperti gelembung sabun. Bima bergumam, air mata mengalir di pipinya. Tari sayang, aku salah. Kasih aku kesempatan ngulang dari awal, ya. Aku kangen banget sama kamu. Ibu Sari yang mendengarnya langsung membentak. Manggil-manggil dia buat apa? Dia udah enak-enakan sama hartanya. Dia gak sudi lagi sama gembel kayak kamu. Lupakan dia, cari uang sana buat beli obatku. Bima menoleh memelototi ibunya, matanya merah mengerikan khas pemabuk yang putus asa. Diam, ibu diam. Kalau bukan gara-gara ibu, aku gak bakal kehilangan istriku. Ibu itu wanita jahat. Ibu dan anak itu terus saling menyalahkan di dalam kamar kumuh tersebut. Suara makian, tangisan, dan barang dibanting menggema di tengah malam sunyi, bercampur dengan suara tikus yang berlarian di atap seng. Di luar, hujan mulai turun. Tetesan hujan yang deras memukul atap seng dengan suara bising, seolah mewakili hati mereka yang hancur lebur. Bima menundukkan kepala di lututnya dan tertidur dalam mabuknya, memimpikan makan malam keluarga yang hangat, yang tak akan pernah bisa ia dapatkan kembali untuk selamanya. Di belahan kota yang lain, di dalam kamar tidur yang luas dengan wangi, essential oil lavender, Tari sedang duduk membaca buku di dekat jendela. Ia melihat hujan rintik-rintik di luar, hatinya dipenuhi kedamaian. Ia menutup bukunya, mematikan lampu dan tidur, bersiap menyambut hari esok yang cerah dengan proyek-proyek baru yang menjanjikan. Dua nasib, dua jalan hidup, dua akhir cerita yang sangat bertolak belakang. Itulah harga yang harus dibayar secara adil dari hukum tabur tuai kehidupan. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Sementara mereka yang tahu kapan harus merelakan dan hidup dengan jujur, akan selalu menemukan sinar matahari di balik awan mendung. Sebuah cerita yang menyedihkan bagi pihak mereka, namun menjadi pelajaran berharga bagi kita semua tentang bagaimana memperlakukan sesama dan betapa berharganya makna sebuah keluarga. Nah, para pendengar sekalian, demikianlah kisah kita malam ini. Jika menurut Anda cerita ini menarik, jangan ragu untuk menekan like dan share video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Cerita Hati Senja agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik kami selanjutnya. Sampai jumpa!